Kamu benar-benar membuatku malu di depan semua kolega bisnisku malam ini, desis Adrian dengan suara tertahan namun penuh amarah yang menyala. Pria berpakaian jas sutra mahal itu menatap tajam ke arah Kirana yang berdiri tenang di sudut ruangan mewah tersebut. Gelas anggur merah di tangannya sedikit bergetar menunjukkan betapa keras ia berusaha menahan emosinya agar tidak meledak di tengah pesta. Kirana hanya membalas tatapan suaminya itu dengan sorot mata sedingin es tanpa menunjukkan sedikit pun rasa takut atau penyesalan atas penampilannya. Bagi seorang direktur utama sebuah perusahaan investasi ternama di Jakarta, memiliki istri yang berasal dari keluarga nelayan miskin di pesisir pantai Bali adalah sebuah aib besar. Adrian selalu berusaha keras menyembunyikan identitas asli Kirana dari pergaulan sosial kelas atas yang sangat mengagungkan silsilah keluarga. Malam ini adalah acara makan malam penting bersama para investor asing yang akan menentukan masa depan perusahaannya. Ia sengaja tidak membelikan gaun desainer ternama untuk istrinya agar wanita itu merasa rendah diri dan memilih bersembunyi di sudut sepi. Namun rencana Adrian hancur berantakan ketika istri salah satu mitra bisnis utama mereka secara tidak sengaja mengenali aksen bahasa Kirana saat mereka berpapasan dekat meja prasmanan. Wanita sosialita tersebut dengan nada merendahkan langsung bertanya tentang asal-usul desa tempat Kirana dilahirkan yang tentu saja dijawab dengan sangat jujur. Percakapan singkat itu menyebar begitu cepat bagaikan embusan angin liar di seluruh penjuru aula perjamuan mewah tersebut. Harga diri Adrian terasa diinjak hingga hancur saat mendengar bisikan ejekan dari para pesaing bisnisnya yang berada di sana. Aku tidak pernah memintamu untuk membawaku ke pesta konyol ini semenjak awal, jawab Kirana dengan nada datar tanpa mengubah postur tubuhnya yang tetap berdiri tegak dan anggun. Ia memandang lekat-lekat wajah pria yang telah menjadi suaminya selama 3 tahun terakhir ini dengan perasaan muak yang teramat sangat. Pria itu selalu menganggap dirinya lebih superior hanya karena mewarisi perusahaan menengah dari ayahnya di ibu kota. Kirana menyadari bahwa kesabarannya bermain peran sebagai wanita lemah yang patuh perlahan mulai mencapai batas akhirnya malam ini. Jaga bicaramu di hadapanku sekarang juga, bentak Adrian setengah berbisik sambil melirik cemas ke sekeliling ruangan, memastikan tidak ada yang memperhatikan pertengkaran kecil mereka berdua. Ia menarik lengan istrinya cukup kuat hingga wanita itu terpaksa mengambil satu langkah maju mendekat ke arahnya. Hembusan napas beraroma alkohol mahal dari mulut pria itu terasa begitu menjijikkan bagi penciuman Kirana yang sangat peka. Adrian merasa dirinya memiliki kendali penuh atas kehidupan wanita malang yang ia nikahi hanya demi memenuhi syarat mutlak pembagian harta warisan keluarga besarnya dulu. Kirana menepis tangan suaminya dengan gerakan halus namun bertenaga yang berhasil membuat pria itu sedikit terkejut dan melepaskan cengkeramannya seketika. Sebuah senyuman tipis dan misterius terbentuk di sudut bibir wanita muda tersebut saat ia merapikan kembali lengan gaun sederhana yang dikenakannya. Selama ini ia memang membiarkan dunia melihatnya sebagai gadis desa yang lugu dan tidak berdaya tanpa memiliki latar belakang yang jelas. Namun kenyataan yang sebenarnya tersembunyi jauh di balik penampilannya yang sederhana itu adalah sebuah rahasia besar yang sangat luar biasa menakjubkan. Keluarga nelayan yang selalu dihina oleh Adrian sesungguhnya bukanlah penduduk biasa yang sekadar mencari ikan kecil di perairan dangkal Pulau Dewata. Ayah Kirana adalah seorang tokoh sentral pengendali jaringan pelayaran komersial terbesar yang menguasai berbagai rute perdagangan maritim utama di seluruh wilayah Nusantara. Menyamar sebagai nelayan tradisional adalah tradisi leluhur keluarga mereka untuk mengajarkan arti kerendahan hati kepada setiap generasi penerus sebelum mereka secara resmi mengambil alih kekuasaan mutlak. Kirana sedang menjalani masa ujian tersebut dengan penuh kesabaran selama beberapa tahun terakhir ini. Mulai besok kau tidak perlu hadir lagi di acara sosial apapun yang melibatkan kolega pentingku dan perusahaan kebanggaan keluargaku, ucap pria itu memberikan perintah mutlak. Ia mengusap kasar wajahnya yang terlihat frustrasi membayangkan dampak gosip murahan malam ini terhadap nilai saham perusahaannya besok pagi di lantai bursa efek. Bagi pria serakah seperti dirinya, reputasi adalah segalanya yang harus dijaga melampaui kehormatan dan bahkan harga diri keluarga sekalipun di atas segalanya. Ia sama sekali tidak peduli pada perasaan hancur yang mungkin dialami oleh istrinya sendiri. Kau benar sekali suamiku sayang, karena aku memang sudah merencanakan hal yang sama mulai besok pagi, balas Kirana dengan suara lembut, namun mengandung ketegasan luar biasa. Adrian sejenak mengerutkan keningnya karena merasa ada nada aneh yang terselip dalam kalimat persetujuan istrinya tersebut yang biasanya selalu dia menunduk. Namun kesombongan egoisnya segera menutupi insting kewaspadaan tersebut karena ia yakin Kirana tidak akan berani melakukan tindakan gegabah apapun yang merugikan.
Pria angkuh itu segera membalikkan badan dan melangkah pergi menuju kerumunan para petinggi perusahaan tanpa menoleh lagi. Ditinggalkan sendirian di sudut ruangan yang sepi tidak membuat Kirana merasa sedih ataupun meratapi nasib buruknya sebagai seorang istri yang diabaikan. Ia justru menggunakan kesempatan berharga ini untuk mengamati dinamika kekuasaan yang sedang berlangsung di antara para pemain bisnis kelas atas tersebut. Tatapan matanya yang tajam merekam setiap interaksi dan senyum palsu yang saling dilontarkan oleh banyak pihak yang mengaku sebagai kaum elit berpendidikan tinggi. Ia mengetahui persis kebusukan apa saja yang disembunyikan oleh beberapa direktur yang sedang bersulang dengan suaminya saat ini. Ponsel pintar di dalam tas kecilnya tiba-tiba bergetar pelan menandakan masuknya sebuah pesan rahasia dengan tingkat keamanan enkripsi paling tinggi. Kirana membuka layar ponselnya dan membaca laporan singkat dari asisten kepercayaannya mengenai pergerakan dana mencurigakan di perusahaan Adrian. Berita buruk bagi Adrian adalah Kirana telah mengumpulkan semua bukti penyimpangan keuangan itu dengan sangat teliti dan terstruktur sejak setahun yang lalu. Bukti-bukti nyata tersebut akan menjadi senjata paling mematikan untuk melumpuhkan dominasi suaminya di ruang rapat dewan direksi yang akan datang. Setelah merasa cukup mengumpulkan informasi visual malam ini, wanita tangguh itu memutuskan untuk segera meninggalkan gedung pertemuan yang terasa sangat menyesakan tersebut. Ia berjalan melintasi lobi Hotel Bintang 5 dengan langkah kaki mantap dan aura percaya diri yang membuat beberapa tamu menoleh kagum. Tidak ada lagi jejak sosok istri penurut yang selalu menundukkan pandangannya saat berhadapan dengan orang luar seperti yang biasa ia tampilkan. Malam ini adalah penutupan panggung sandiwara panjangnya, dan besok pagi ia akan memulai pertunjukan utamanya yang sesungguhnya. Udara malam Jakarta yang terasa hangat menyambut sosoknya ketika ia melangkah keluar dari pintu utama hotel mewah menuju pelataran area parkir kendaraan. Sebuah mobil sedan hitam mengkilap dengan kaca gelap perlahan merapat ke arahnya tanpa perlu ia panggil atau berikan isyarat tangan. Seorang pria berpakaian rapi dengan sigap turun dari kursi pengemudi dan membukakan pintu belakang sambil membungkuk memberikan penghormatan yang sangat sopan. Pria itu adalah kepala keamanan pribadi yang diutus langsung oleh ayahnya untuk menjemput sang pewaris tunggal kerajaan bisnis maritim mereka. Semua persiapan untuk pertemuan Dewan Direksi lusa nanti sudah berjalan sesuai dengan rencana strategis yang Anda susun sebelumnya, nyonya muda, lapor pria tersebut sambil menutup pintu. Kirana bersandar nyaman di kursi kulit berkualitas tinggi dan memejamkan matanya sejenak untuk menenangkan pikiran yang terus berputar cepat bagaikan roda gigi mesin. Rencana balasan ini tidak hanya tentang menghancurkan kesombongan pria yang telah menyakitinya tetapi juga tentang menegakkan kembali keadilan di lingkungan perusahaan. Ia bertekad untuk membersihkan parasit korup yang selama ini menggerogoti stabilitas industri investasi tersebut. Mobil hitam pekat itu melaju membelah jalan raya ibu kota yang masih dipenuhi gemerlap lampu jalanan dan hiruk-pikuk kendaraan di malam hari. Dari balik kaca jendela yang gelap, Kirana merenungkan betapa lucunya takdir kehidupan yang mempertemukan dirinya dengan seorang pria berhati dangkal seperti Adrian. Awalnya ia berharap bisa menemukan ketulusan hati di balik ambisi besar suaminya, namun yang ia dapatkan hanyalah rasa rendah diri pria itu yang dibalut ego. Kebodohan terbesar Adrian adalah ia tidak pernah benar-benar berusaha mengenal siapa sebenarnya wanita yang tidur di sampingnya. Sementara itu di dalam gedung perjamuan mewah, Adrian sedang menikmati sanjungan palsu dari para kolega yang memuji strategi bisnis perusahaannya secara berlebihan. Ia tertawa lebar sambil sesekali meneguk minuman keras kesukaannya tanpa mempedulikan kemana perginya sang istri yang tadi ia hina secara kasar di sudut ruangan. Pria itu sibuk merajut mimpi tentang kekuasaan tanpa batas dan merencanakan akuisisi beberapa aset penting untuk memperkaya dirinya sendiri melalui jalur ilegal. Ia sama sekali buta terhadap badai kehancuran dahsyat yang sedang bergegas datang menghampiri tahtanya saat ini. Keesokan paginya rumah besar bergaya modern itu terasa sangat sunyi ketika Adrian terbangun dengan rasa pusing yang berdenyut hebat di kepalanya akibat alkohol. Ia berjalan gontai menuju ruang makan dan mendapati meja panjang tersebut kosong melompong tanpa ada sarapan yang biasanya selalu disiapkan oleh istrinya setiap pagi. Keningnya berkerut menahan kesal karena menganggap Kirana berani melakukan protes konyol dengan cara mogok melayani kebutuhan dasarnya sebagai seorang suami sekaligus kepala keluarga. Kemarahannya kembali memuncak menyadari bahwa istri yang dianggapnya tidak berguna itu benar-benar berani menentangnya secara terbuka. Di mana perempuan desa yang malas itu bersembunyi pagi ini? Teriaknya memanggil asisten rumah tangga yang sedang membersihkan debu di ruang tamu.
Asisten rumah tangga yang terlihat ketakutan itu segera mendekat dan menjelaskan bahwa nyonya rumah sudah pergi sejak pagi buta membawa sebuah koper sedang. Penjelasan singkat itu membuat Adrian mendengus kasar karena ia merasa istrinya sedang memainkan drama melarikan diri yang sangat tidak dewasa dan membuang waktu. Ia yakin dalam beberapa hari ke depan wanita itu akan merangkak kembali memohon perlindungan dari suaminya yang kaya raya. Namun apa yang tidak diketahui oleh Adrian adalah fakta bahwa istrinya saat ini sedang duduk di kursi kebesaran sebuah kantor mewah di menara perkantoran tertinggi. Kirana mengenakan setelan jas kerja berwarna gelap yang dijahit khusus untuknya dengan rambut disanggul rapi memancarkan pesona kepemimpinan yang sangat luar biasa kuat. Di hadapannya duduk berjajar puluhan pengacara dan penasihat keuangan paling elit yang menunduk hormat menunggu instruksi selanjutnya dari sang pemimpin tertinggi jaringan bisnis tersebut. Masa ujian kerendahan hatinya telah resmi berakhir pagi ini, dan kini tiba saatnya untuk memerintah. Kita mulai operasi pengambilalihan mayoritas saham perusahaan investasi milik Adrian hari ini, juga tanpa perlu menarik perhatian media massa, perintah Kirana, dengan nada dingin. Jari telunjuknya yang lentik mengetuk pelan dokumen setebal 500 halaman yang berisi rincian pembukuan ganda dan penipuan pajak suaminya selama 5 tahun. Para penasihat hukum mengangguk serempak dan segera mengeksekusi perintah tersebut dengan efisiensi tinggi layaknya mesin perang terlatih di medan pertempuran ekonomi modern. Jaring perangkap raksasa mulai ditebarkan perlahan mengelilingi mangsa yang masih belum menyadari bahaya yang mengancamnya saat ini. Sepanjang hari itu, Adrian sibuk memimpin berbagai pertemuan penting yang membahas tentang ekspansi perusahaannya tanpa mengetahui bahwa lantai fondasi kekuasaannya sedang runtuh. Ia bahkan dengan sombongnya memecat 2 manajer senior yang berani mempertanyakan transparansi anggaran proyek terbaru yang sebenarnya hanya kedok untuk menutupi pencucian uang. Keputusan gegabah tersebut justru semakin mempermudah langkah para agen rahasia Kirana untuk mengumpulkan kesaksian dari orang dalam yang merasa terzalimi oleh kebijakan sangat semena-mena tersebut. Proses penghancuran yang sistematis dan terstruktur sedang berjalan sempurna sesuai dengan cetak biru rancangan sang nyonya. Menjelang sore hari cuaca mendadak berubah menjadi gelap, dan hujan turun sangat deras membasahi seluruh jalanan kota seakan mencerminkan badai besar yang segera tiba. Adrian menatap keluar jendela kaca ruang kerjanya dengan perasaan gelisah yang tiba-tiba muncul entah dari mana asalnya mengganggu konsentrasi pikirannya. Ia mencoba menghubungi ponsel Kirana untuk menumpahkan amarahnya, namun nomor tersebut sama sekali tidak dapat dihubungi dan memblokir semua panggilannya secara otomatis. Kejadian ini menorehkan luka kecil pada egonya yang selama ini mengira bahwa ia adalah satu-satunya pusat dunia bagi wanita itu. Di belahan kota yang lain Kirana berdiri tenang menghadap kaca jendela raksasa, sambil memegang secangkir kopi hangat yang mengepulkan asap tipis di udara. Ia memandang derasnya rintik hujan yang jatuh membasahi deretan gedung pencakar langit dengan perasaan damai yang belum pernah ia rasakan selama 3 tahun ini. Kebebasan sejati akhirnya berada dalam genggamannya dan ia siap menghancurkan sangkar emas yang selama ini mengurung potensinya sebagai seorang jenius di bidang negosiasi. Pertunjukan besar baru akan dimulai besok malam di pesta penyambutan pewaris utama yang dinantikan semua pihak. Tiba-tiba asisten pribadinya masuk ke dalam ruangan dan menyerahkan sebuah undangan resmi berstempel emas yang mencantumkan nama suaminya sebagai tamu kehormatan. Kirana tersenyum sinis melihat betapa bangganya pria itu mengirimkan konfirmasi kehadiran untuk sebuah acara yang ia pikir akan meningkatkan status sosialnya di masyarakat. Ia menantikan ekspresi wajah Adrian ketika pria sombong itu menyadari bahwa wanita yang duduk di kursi tertinggi panggung acara adalah orang yang sama. Pesta itu akan menjadi saksi bisu kehancuran total seorang direktur angkuh yang salah menilai kekuatan sejati dari pasangannya sendiri. Pastikan Adrian ditempatkan di kursi paling depan menghadap langsung ke arah podium utama tempat saya akan menyampaikan pidato sambutan besok, instruksi Kirana dengan tenang. Asistennya mencatat perintah tersebut dengan saksama tanpa berani mengajukan pertanyaan sekecil apapun mengenai alasan dibalik keputusan aneh sang pimpinan tertinggi itu. Kirana ingin suaminya mendapatkan pandangan paling jelas dan tidak terhalang sedikit pun untuk melihat langsung kejatuhan harga dirinya di depan seluruh mitra bisnis. Semua persiapan harus berjalan mutlak tanpa celah karena keadilan bagi dirinya harus ditegakkan dengan cara paling dramatis dan menyakitkan. Jarum jam terus bergerak tanpa henti mengantarkan pergantian waktu menuju hari penentuan yang akan merombak total struktur kekuasaan perusahaan besar di ibu kota.
Kirana mengemasi semua berkas pentingnya ke dalam koper baja bersandi khusus yang hanya bisa dibuka dengan sidik jarinya sendiri sebagai langkah pencegahan terakhir. Ia melangkah keluar dari ruangan kerjanya dengan diiringi tatapan penuh hormat dari seluruh staf eksekutif yang bersiap mendampinginya dalam pertempuran epik esok hari. Malam ini ia akan beristirahat dengan sangat nyenyak mengumpulkan energi terakhir untuk menghadapi konfrontasi langsung esok malam. Di sisi lain kota Adrian membaringkan tubuhnya di kasur besar yang terasa kosong dengan perasaan gundah yang perlahan mulai menggerogoti keyakinan mutlaknya selama ini. Ia menatap langit kamar tidurnya yang gelap sambil berusaha keras menebak kemana perginya sang istri yang ia yakini tidak memiliki kerabat dekat di kota ini. Egonya terus berbisik bahwa wanita miskin itu pasti sedang menangis meratapi nasib di sebuah hotel murah menunggu dijemput kembali oleh suami pangerannya yang dermawan. Kesombongan yang membutakan itu akan menjadi tali gantung mematikan bagi karir cemerlangnya yang dibangun dari penderitaan sesamanya. Adrian melangkah memasuki ruang tamu rumah mewahnya dengan langkah angkuh sambil merangkul pinggang ramping seorang wanita muda yang sangat cantik. Wanita bernama Bella itu adalah simpanan rahasianya yang selama ini selalu ia sembunyikan dari sorotan publik dan media massa ibu kota. Mereka berdua tertawa terbahak-bahak menikmati kemenangan palsu setelah mengetahui bahwa Kirana telah meninggalkan rumah tersebut tanpa membawa barang berharga. Adrian merasa sangat lega karena beban berat yang selama ini mengganggu status sosialnya akhirnya menyingkir dengan sendirinya tanpa perlu banyak tenaga. Aku tidak menyangka istri udikmu itu akhirnya menyerah dan pergi begitu saja dari rumah semewah ini tanpa perlawanan sama sekali, sayang, ucap Bella. Ia melepaskan mantel mahalnya lalu melemparkannya sembarangan ke atas sofa kulit buatan Italia yang terletak tepat di tengah ruangan tamu tersebut. Bella menatap sekeliling ruangan dengan mata berbinar penuh keserakahan membayangkan seluruh harta kekayaan ini akan segera menjadi miliknya sepenuhnya dalam waktu dekat. Ia sudah lama menantikan momen kehancuran pernikahan Adrian agar posisinya sebagai nyonya rumah yang baru bisa segera diresmikan secara hukum. Wanita bodoh itu tidak memiliki apapun selain harga dirinya yang konyol dan baju-baju murah yang biasa ia pakai setiap hari, balas Adrian. Ia berjalan menuju meja bar kecil di sudut ruangan untuk menuangkan 2 gelas minuman keras berkualitas tinggi merayakan kebebasan barunya malam ini. Pria itu menyodorkan 1 gelas kepada Bella seraya tersenyum licik merencanakan langkah selanjutnya untuk mengamankan seluruh aset properti atas namanya sendiri. Adrian bertekad untuk memastikan Kirana tidak akan mendapatkan 1 sen pun dari harta Gonogini jika proses perceraian mereka benar-benar terjadi nanti. Sambil menyesap minumannya, Adrian mulai menceritakan rencana besarnya untuk menguasai dana investasi dari mitra asing yang baru saja ia temui semalam. Ia menjelaskan secara detail bagaimana skema pencucian uang itu akan dijalankan melalui beberapa perusahaan cangkang fiktif yang sengaja didirikan di luar negeri. Bella mendengarkan penjelasan tersebut dengan penuh kekaguman, menganggap kekasihnya itu sebagai seorang jenius bisnis yang tidak mungkin bisa dikalahkan oleh siapapun. Mereka berdua sama sekali tidak menyadari bahwa setiap kata yang terucap di ruangan itu sedang direkam dengan sangat jelas. Di sebuah ruangan gelap yang dipenuhi oleh berbagai layar monitor canggih di gedung pencakar langit ibu kota, Kirana duduk mengamati semuanya. Ia memakai penyuara telinga berkualitas tinggi yang terhubung langsung dengan perangkat penyadap rahasia super kecil yang telah lama terpasang di rumah itu. Wajah cantik Kirana tetap terlihat sangat tenang dan dingin tanpa menunjukkan riak emosi apapun saat mendengar pengkhianatan suaminya secara langsung. Ia sedang mengumpulkan setiap potongan informasi berharga tersebut ke dalam basis data rahasia untuk melengkapi berkas tuntutan hukum yang akan segera dilayangkan. Mereka benar-benar pasangan yang sangat cocok dalam hal keserakahan dan kebodohan tingkat tinggi, guman Kirana perlahan memecah kesunyian ruang kontrol tersebut. Ia menekan beberapa tombol pada papan ketik komputernya untuk memperbesar resolusi gambar kamera pengawas yang menyorot tepat ke wajah Adrian dan Bella. Setiap dokumen rahasia yang disebutkan oleh pria congkak itu langsung dicocokkan oleh sistem cerdas dengan data aliran dana perbankan internasional secara seketika. Kirana telah merajut jaring perangkap ini selama bertahun-tahun dengan kesabaran ekstra luar biasa menunggu saat yang paling tepat untuk menariknya. Pintu ruang kontrol komando itu terbuka perlahan menampilkan sosok pria paruh baya mengenakan kacamata tebal dan memegang sebuah map dokumen tebal. Pria itu adalah pengacara senior keluarga Nusantara yang telah mengabdi selama puluhan tahun untuk menjaga setiap aset hukum kerajaan bisnis maritim mereka. Ia melangkah mendekati meja kerja,
Kirana kemudian meletakkan dokumen tersebut dengan sangat hati-hati seolah-olah benda itu adalah pusaka berharga. Pengacara itu menundukkan kepalanya sejenak memberikan penghormatan tulus kepada sang pewaris tahta sebelum mulai menyampaikan laporan penting terkait investigasi rahasia mereka. Nyonya muda, seluruh berkas pemindahan kepemilikan saham perusahaan target sudah selesai kami validasi melalui jalur hukum internasional yang sangat ketat pengawasannya, lapor sang pengacara. Ia membuka lembaran pertama dokumen tersebut yang menunjukkan diagram rumit mengenai aliran uang gelap yang selama ini dipraktikkan oleh Adrian dan komplotannya. Berkas ini merupakan kunci utama untuk mengunci pergerakan sang direktur utama agar tidak bisa melarikan diri ke luar negeri saat krisis terjadi. Kirana mengangguk puas melihat hasil kerja keras tim hukumnya yang selalu bekerja sempurna tanpa pernah meninggalkan jejak mencurigakan sedikit pun. Kerja yang sangat luar biasa, bagus sekali Paman, karena ini tepat seperti apa yang saya butuhkan untuk acara puncak besok malam, jawab Kirana. Ia mengambil pena khusus dan menandatangani dokumen pengesahan tersebut yang secara otomatis mentransfer kendali mayoritas saham perusahaan Adrian ke bawah kekuasaannya. Mulai detik ini secara de facto Kirana adalah pemilik sah dari seluruh entitas bisnis yang selama ini selalu dibanggakan oleh suaminya yang sombong itu. Ini adalah sebuah pukulan telak yang dirancang sangat matang untuk menghancurkan ego seorang pria manipulatif dari dalam hingga tak tersisa. Kembali ke rumah mewah yang kini dipenuhi aura kelicikan, Adrian sedang membuka sebuah brankas rahasia yang tersembunyi di balik lukisan dinding besar. Ia mengeluarkan beberapa tumpuk sertifikat properti dan dokumen obligasi bernilai miliaran rupiah yang berhasil ia gelapkan dari kas perusahaannya selama 2 tahun terakhir. Bella mendekat dengan tatapan mata lapar dan membelai tumpukan kertas berharga tersebut seakan membelai perhiasan berlian murni yang sangat tak ternilai harganya. Mereka merencanakan untuk menjual sebagian aset tersebut secepat mungkin demi membiayai gaya hidup hedonis yang selalu mereka impikan selama ini. Kita harus memastikan proses pencairan dana ini dilakukan melalui rekening pihak ketiga agar tidak memancing kecurigaan auditor internal perusahaan, bulan depan, instruksi Adrian. Ia merasa dirinya berada di atas angin dan tidak akan pernah tertangkap oleh aparat penegak hukum yang menurutnya bisa dibeli dengan mudah. Kesombongannya telah menutup mata batinnya dari kenyataan bahwa auditor internal perusahaannya saat ini sudah diam-diam diganti oleh orang-orang suruhan Kirana. Setiap transaksi ilegal yang ia lakukan justru semakin mempercepat proses penyitaan paksa yang akan menjeratnya ke dalam dinginnya jeruji besi hukum. Di seberang kota, Kirana masih fokus menatap layar monitor yang menampilkan daftar nama pejabat perusahaan yang ikut terlibat dalam jaringan korupsi suaminya. Ia menandai beberapa nama penting dengan tinta merah sebagai target operasi pembersihan total yang akan dilaksanakan tepat setelah ia mengambil alih kursi kepemimpinan. Wanita cerdas ini tidak hanya ingin menghancurkan Adrian secara personal, tetapi juga berniat menyelamatkan perusahaan investasi tersebut dari kebangkrutan yang sangat merugikan. Ia memiliki visi besar untuk mengubah sistem manajemen yang korup itu menjadi institusi keuangan yang bersih dan berintegritas tinggi di masa depan. Pastikan seluruh bukti rekaman suara dan video ini disalin ke dalam penyimpanan server ganda yang berlokasi di luar negeri malam ini, juga perintah Kirana. Asisten pribadinya yang sedari tadi berdiri di sudut ruangan, segera melaksanakan instruksi tersebut dengan kecepatan dan presisi tingkat tinggi layaknya agen intelijen. Keamanan data adalah prioritas utama karena musuh yang mereka hadapi memiliki koneksi luas dengan pihak-pihak berbahaya di dunia bawah tanah ibu kota. Kirana tidak akan mengambil risiko sekecil apapun yang bisa menggagalkan rencana balas dendam epik yang sudah disusunnya dengan sangat matang. Semua instruksi keamanan siber telah dijalankan dengan sempurna dan sistem pertahanan digital kita tidak mungkin bisa diretas oleh pihak manapun, nyonya, lapor asistennya. Kirana tersenyum tipis mendengar konfirmasi tersebut lalu melepaskan penyuara telinga yang sejak tadi ia kenakan untuk mengawasi tindak tanduk menjijikkan suaminya. Ia memutar kursi kerjanya menghadap jendela kaca raksasa yang menampilkan pemandangan luar biasa gemerlap lampu kota Jakarta yang seakan tidak pernah tidur. Di balik keindahan malam ini tersimpan jutaan intrik dan pengkhianatan yang selalu mewarnai kehidupan kaum elit yang rakus akan kekuasaan absolut. Ingatan Kirana melayang kembali ke masa-masa awal pernikahannya ketika ia masih mencoba menjadi istri yang baik dan mendukung karir Adrian sepenuhnya. Dulu ia rajin membuatkan bekal makan siang dan menunggunya pulang hingga larut malam dengan penuh kasih sayang layaknya seorang wanita desa yang setia.
Namun semua pengorbanan tulus itu hanya dibalas dengan hinaan menyakitkan, cacian merendahkan dan pengkhianatan menjijikkan yang dilakukan pria itu berulang kali tanpa malu. Luka batin yang ditorehkan Adrian justru menjadi penempa jiwa. Kirana mengubahnya dari besi biasa menjadi pedang baja berlian yang tak terpatahkan. Malam semakin larut ketika Adrian dan Bella akhirnya masuk ke dalam kamar tidur utama yang dulunya merupakan area privasi suci bagi Kirana. Mereka berbaring di atas ranjang berukuran besar tanpa menyadari bahwa kamera inframerah resolusi tinggi terus memantau setiap pergerakan mereka dalam gelap. Adrian tertidur lelap dengan senyum bangga menghiasi wajahnya karena merasa berhasil menyingkirkan hambatan terbesar dalam hidupnya tanpa perlu mengeluarkan banyak keringat. Ia bermimpi tentang kekuasaan mutlak dan kekayaan tak terbatas yang akan segera ia genggam erat setelah penandatanganan kontrak besar di pesta besok malam. Kirana memutuskan untuk menyudahi sesi pengawasannya malam itu dan beralih fokus pada persiapan akhir untuk acara penyambutan pewaris utama besok malam. Ia membuka lemari besi khusus di ruangannya dan mengeluarkan sebuah gaun malam elegan berwarna biru tua yang dirancang khusus oleh desainer ternama Eropa. Gaun tersebut dipesan secara rahasia berminggu-minggu yang lalu dengan menggunakan identitas samaran agar tidak terlacak oleh jaringan mata-mata suaminya. Kain sutra berkualitas tinggi itu akan membalut tubuhnya dengan sempurna memberikan aura kekuasaan mutlak layaknya seorang ratu penguasa lautan yang sesungguhnya nyata. Perhiasan berlian warisan leluhurnya yang bernilai fantastis juga telah disiapkan di dalam kotak beludru merah untuk melengkapi penampilannya di malam bersejarah tersebut. Kalung bertahtakan batu safir biru raksasa itu merupakan lambang kebesaran keluarga Nusantara yang hanya boleh dikenakan oleh pemimpin tertinggi yang sah. Saat Kirana memakainya besok malam seluruh tamu undangan yang hadir akan langsung mengenali identitas aslinya yang selama ini tersembunyi dengan sangat rapat. Momen itu akan menjadi kejutan paling mengejutkan bagi Adrian yang selama ini menganggap istrinya tidak lebih dari sekadar debu kotor di telapak kakinya. Nyonya muda seluruh anggota Dewan Direksi Keluarga Nusantara telah tiba di ibu kota dan menetap di hotel sesuai dengan rencana awal kita. Suara sang pengacara memecah lamunannya. Kehadiran para petinggi senior tersebut sangat penting untuk memberikan legitimasi mutlak saat Kirana secara resmi mengambil alih tongkat estafet kepemimpinan perusahaan raksasa itu. Mereka semua adalah tokoh-tokoh berpengaruh di dunia bisnis yang sangat menghormati mendiang kakek Kirana dan mendukung penuh pewaris tunggalnya ini. Adrian sama sekali tidak mengetahui bahwa mitra bisnis yang selama ini ia agungkan sebenarnya adalah bawahan langsung istrinya yang sangat tangguh. Bagus sekali, pastikan jadwal mereka diatur sedemikian rupa agar tidak bersinggungan dengan tamu undangan lain sebelum acara puncak dimulai besok malam, balas Kirana taktis. Ia menyusun jadwal pertemuan rahasia singkat dengan para dewan direksi tersebut besok pagi guna menyelaraskan strategi menjatuhkan vonis kepada Adrian secara terbuka. Setiap detail pergerakan harus dihitung secara akurat tanpa boleh ada celah kesalahan sedikit pun yang bisa dimanfaatkan oleh musuh untuk melarikan diri. Pertempuran intelektual ini membutuhkan fokus tajam dan ketenangan batin yang luar biasa kuat dari seorang pemimpin besar sekelas Kirana. Sisa malam itu dihabiskan oleh Kirana dengan mempelajari ulang seluruh profil tamu penting yang akan hadir di pesta mewah perusahaannya besok. Ia menghafal setiap kelemahan dan kekuatan mereka guna memetakan aliansi strategis baru yang akan menguntungkan kerajaan bisnis maritimnya di masa mendatang. Otak briliannya bekerja menganalisis data kompleks bagaikan mesin superkomputer yang tidak pernah merasa lelah dalam mencari solusi terbaik untuk setiap masalah bisnis. Inilah talenta alami yang membuatnya dipilih menjadi pewaris tunggal, menyingkirkan belasan kandidat lain yang memiliki latar belakang pendidikan jauh lebih mentereng darinya. Pagi hari menjelang dengan cahaya matahari yang cerah menyinari gedung-gedung bertingkat seolah menyambut lahirnya era baru di dunia bisnis ibu kota. Adrian terbangun dengan perasaan sangat segar setelah melewati malam panjang bersama simpanannya, tanpa sedikit pun merasa bersalah atas pengkhianatan yang telah ia lakukan. Ia segera bersiap menuju kantor pusat dengan semangat menggebu-gebu untuk menyelesaikan tahap akhir penipuan investasi yang akan membuatnya menjadi seorang miliarder. Pria ambisius itu mengenakan setelan jas terbaiknya dan menyemprotkan parfum mahal dengan harapan bisa menarik perhatian para investor kelas kakap hari ini. Setibanya di kantor, Adrian langsung disambut oleh stafnya dengan sikap penuh hormat yang semakin melambungkan ego dan kesombongannya ke tingkat tertinggi. Ia berjalan menyusuri koridor panjang menuju ruang direktur utama dengan dada membusung merasa sebagai pria paling berkuasa di seluruh gedung pencakar langit tersebut.
Beberapa bawahan yang berpapasan dengannya segera menundukkan kepala, tidak berani menatap langsung mata tajam pria yang dikenal sangat arogan dalam mengambil keputusan sepihak itu. Suasana kantor pagi itu terasa sangat tegang karena beredar rumor bahwa akan ada restrukturisasi besar-besaran setelah pesta malam nanti selesai. Adrian memanggil manajer keuangan ke ruangannya untuk memastikan ketersediaan dana siluman yang akan digunakan untuk menyuap beberapa pejabat pemerintah terkait perizinan ilegal. Manajer keuangan yang sebenarnya sudah berpindah pihak ke kubu Kirana itu menyerahkan laporan palsu dengan tangan sedikit bergetar menyembunyikan rasa gugupnya. Ia mengonfirmasi bahwa semua dana telah siap ditransfer sesuai perintah, meskipun kenyataannya uang tersebut telah diamankan ke dalam rekening rahasia milik keluarga Nusantara. Adrian tersenyum puas tanpa menyadari bahwa ia baru saja menyetujui dokumen yang akan menjadi bukti kuat tindak pidana pencucian uangnya. Di lokasi yang berbeda, Kirana tengah melangsungkan rapat sarapan pagi bersama para anggota Dewan Direksi Senior di sebuah ruang privat restoran elit. Mereka menyambut kedatangan Kirana dengan berdiri tegak dan memberikan salam hormat yang sangat dalam sebagai bentuk pengakuan atas statusnya sebagai pemimpin tertinggi. Rapat tertutup itu berlangsung dengan sangat serius, membahas langkah demi langkah skenario penyerahan kekuasaan dan pemecatan tidak hormat terhadap jajaran direksi korup perusahaan Adrian. Kirana memimpin jalannya diskusi dengan karisma memukau, membuktikan kapasitasnya sebagai seorang visioner jenius yang sangat layak memegang kendali penuh. Kita tidak akan memberikan ruang sedikit pun bagi Adrian untuk melakukan pembelaan atau perlawanan hukum setelah semua bukti dipresentasikan di depan publik, tegas Kirana. Suaranya yang tenang namun penuh wibawa menggema di seluruh sudut ruangan privat tersebut, menanamkan keyakinan mutlak kepada seluruh dewan direksi yang hadir. Mereka semua mengangguk setuju, menyadari bahwa rencana ini dirancang dengan tingkat presisi luar biasa yang mustahil bisa dipatahkan oleh pengacara paling hebat sekalipun. Nasib pria sombong itu kini benar-benar telah terkunci rapat di dalam telapak tangan wanita yang selama ini ia hina habis-habisan. Waktu terus berjalan mendekati senja dan kesibukan di aula utama hotel mewah tempat pesta akan dilangsungkan semakin meningkat drastis, memasuki tahap akhir. Para pekerja berlalu lalang menata dekorasi bunga kristal dan memastikan sistem tata suara panggung berfungsi sempurna tanpa ada cacat teknis sekecil apapun. Adrian menyempatkan diri datang lebih awal untuk memeriksa persiapan akhir guna memastikan acara penyambutan pewaris keluarga Nusantara ini berjalan lancar sesuai rencana. Ia sangat berharap bisa mencuri perhatian sang pewaris misterius tersebut agar mau menanamkan modal raksasa ke dalam perusahaan bodong miliknya. Pastikan karpet merah ini bersih dari debu dan atur pencahayaan panggung agar menyorot tepat ke wajahku saat aku memberikan pidato pembukaan, bentak Adrian. Ia memarahi manajer acara dengan kasar hanya karena masalah sepele yang sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan menjelang acara megah tersebut dimulai resmi. Kekuasaan semu yang ia rasakan membuat sikap arogansinya semakin tidak terkendali hingga berani merendahkan para pekerja kelas bawah di hadapan banyak orang. Ia sama sekali tidak peka bahwa tingkah lakunya yang memalukan itu sedang diawasi dengan ketat oleh tim pengawas independen dari keluarga Nusantara. Di sebuah kamar suite termewah di lantai atas hotel yang sama, Kirana sedang didandani oleh tim penata rias profesional bertaraf internasional. Mereka bekerja dengan sangat teliti memoles wajah cantik naturalnya menjadi sebuah mahakarya visual yang memancarkan pesona keanggunan seorang ratu bangsawan modern dan elegan. Rambut hitam legamnya ditata elegan dengan jepitan mutiara langka, sementara gaun malam biru tua yang dikenakannya membalut tubuh indahnya dengan sangat sempurna. Penampilannya malam ini sungguh jauh berbeda 180 derajat dari sosok istri penurut dan sederhana yang selalu ditampilkan di depan suaminya. Saat Kirana menatap pantulan dirinya di cermin besar, ia melihat sosok seorang pemenang sejati yang siap meruntuhkan tirani suaminya hingga berkeping-keping. Semua rasa sakit hati, penderitaan dan air mata yang pernah ia tumpahkan dalam diam selama 3 tahun terakhir ini telah lenyap tak berbekas. Malam ini adalah panggung pembuktian bagi dirinya untuk menunjukkan kepada dunia betapa berbahayanya meremehkan kekuatan tersembunyi dari seorang anak perempuan keluarga nelayan Bali. Pertunjukan kembang api kehancuran akan segera dimulai, dan Adrian dipastikan akan menjadi korban utama dari ledakan maha dahsyat tersebut. Berita mengenai pesta penyambutan pewaris utama jaringan bisnis maritim Nusantara telah menjadi topik perbincangan paling hangat di kalangan elit ibu kota sejak pagi hari. Berbagai media bisnis terkemuka dan majalah gaya hidup sosialita berlomba-lomba menyiarkan spekulasi mengenai identitas sebenarnya dari sosok misterius yang selama ini disembunyikan tersebut.
Semua undangan resmi yang dibagikan secara eksklusif menjadi simbol status sosial baru yang diperebutkan dengan sangat sengit oleh para direktur perusahaan investasi dan pejabat tinggi pemerintah. Mereka menyadari bahwa menjalin koneksi dengan sang pewaris muda akan membuka gerbang menuju kekayaan tanpa batas dan kekuasaan absolut di masa depan. Di dalam ruang kerja direktur utama yang mewah, Adrian duduk bersandar sambil memandangi kartu undangan beraksen emas di atas meja kacanya dengan senyum kemenangan. Ia merasa dirinya sangat beruntung karena perusahaannya termasuk salah satu dari sedikit institusi keuangan lokal yang mendapatkan kehormatan untuk menghadiri acara super eksklusif tersebut. Pria arogan itu sudah menyusun berbagai rencana manipulatif untuk mendekati Dewan Direksi Nusantara dan menawarkan proposal kerjasama investasi bodong yang telah ia rancang dengan sangat rapi. Ia yakin pesonanya sebagai eksekutif muda yang sukses akan mampu menaklukkan hati sang pewaris dan membuatnya menyetujui kucuran dana segar. Adrian mengangkat gagang telepon pintarnya dan menghubungi Bella untuk membagikan kebahagiaan semu yang sedang meluap-luap di dalam rongga dadanya saat ini dengan penuh antusiasme. Ia menceritakan betapa berharganya undangan tersebut dan menjanjikan akan membelikan sebuah mobil sport keluaran terbaru jika rencananya menipu keluarga Nusantara berjalan mulus malam ini. Bella di seberang sana membalas dengan tawa nyaring dan pujian manis yang semakin membuat kesombongan Adrian terbang tinggi menembus langit-langit ruang kerjanya yang luas. Mereka berdua tenggelam dalam lautan hayalan tentang kekayaan instan tanpa menyadari bahwa dasar laut yang mereka pijak sebenarnya adalah sebuah jebakan mematikan. Di tengah euforia kebahagiaannya, sebuah pikiran mengganggu tiba-tiba melintas di kepala Adrian ketika ia teringat pada sosok Kirana yang masih berstatus sebagai istri sahnya. Ia sangat menyadari bahwa sesuai dengan etika pergaulan kelas atas, seorang direktur utama diwajibkan membawa pasangannya saat menghadiri jamuan makan malam resmi berskala internasional. Namun membayangkan Kirana yang berasal dari desa nelayan melangkah masuk ke dalam aula pesta dengan sikap udiknya membuat Adrian bergidik ngeri membayangkan kehancuran reputasinya. Ia segera mengambil keputusan sepihak untuk melarang istrinya itu hadir dengan alasan apapun demi menjaga citra sempurna yang telah susah payah ia bangun. Karena Kirana belum juga kembali ke rumah mewah mereka sejak insiden memalukan tempo hari, Adrian memutuskan untuk mengirimkan pesan singkat dengan nada ancaman yang keras. Ia mengetikkan larangan mutlak bagi istrinya untuk mendekati lokasi pesta malam ini dengan alasan bahwa wanita kampungan tidak pantas berada di antara kaum bangsawan elit. Ia bahkan menambahkan hinaan menyakitkan yang menyatakan bahwa keberadaan Kirana hanya akan membawa kesialan bagi masa depan perusahaannya yang sedang bersiap untuk meroket ke puncak kejayaan. Setelah mengirim pesan tersebut, pria sombong itu kembali sibuk mematut diri di depan cermin besar mempersiapkan penampilan sempurnanya. Sementara itu di ruang komando rahasia, Kirana sedang menatap layar ponsel pintarnya sambil membaca pesan berisi hinaan dari suaminya dengan ekspresi wajah datar tanpa emosi. Asisten pribadinya yang berdiri tepat di samping meja kerja tanpa sengaja melihat barisan kalimat kasar tersebut dan mengepalkan tangan menahan amarah atas kelancangan pria rendahan itu. Namun Kirana justru tersenyum manis memancarkan aura ketenangan luar biasa yang membekukan udara di sekitarnya, seolah-olah hinaan tersebut hanyalah lelucon anak kecil yang tidak bermakna. Ia merespons pesan itu dengan satu kalimat persetujuan singkat yang berbunyi bahwa ia akan mematuhi perintah suaminya yang hebat itu. Balasan singkat dan patuh dari Kirana sukses membuat Adrian di seberang sana merasa semakin berkuasa karena menganggap istrinya telah menyerah pada takdir sebagai wanita lemah. Adrian sama sekali tidak memiliki kapasitas intelektual untuk memahami bahwa persetujuan tersebut adalah sebuah ironi paling mematikan yang sedang diatur oleh seorang maestro strategi bisnis. Kirana memang tidak akan datang sebagai istri seorang direktur penipu yang memalukan, melainkan hadir sebagai penguasa absolut yang akan menginjak harga diri pria itu hingga hancur. Konfirmasi kehadiran Adrian di barisan kursi terdepan semakin mematangkan skenario eksekusi publik yang akan menjadi sejarah hitam di dunia bisnis. Setelah meletakkan ponselnya ke atas meja, Kirana mengalihkan perhatiannya sepenuhnya pada puluhan layar monitor raksasa yang menampilkan pergerakan saham dan data operasional perusahaan suaminya. Waktu yang tersisa sebelum acara puncak dimulai tinggal hitungan jam dan setiap detik sangat berharga untuk memastikan jaring perangkap tertutup dengan sangat rapat tanpa celah. Ia memberikan instruksi tegas kepada tim peretas elitnya untuk mulai mengunci seluruh akses perbankan pribadi milik Adrian dan memblokir opsi pencairan dana darurat ke luar negeri. Semua jalur pelarian finansial harus dipotong habis, menyisakan pria rakus itu terkurung di dalam kebangkrutan total yang tidak bisa dihindari lagi.
Pintu ruang komando terbuka kembali membawa masuk 3 orang pria berseragam jas hitam pekat yang merupakan panglima lapangan dari Divisi Keamanan Internal Keluarga Nusantara. Mereka melangkah tegap mendekati meja kerja Kirana dengan sikap siaga penuh dan memberikan laporan rinci mengenai perimeter pengamanan di sekitar Hotel Bintang 5 tempat acara. Seluruh titik akses masuk lorong darurat dan ruang kendali kamera pengawas di hotel tersebut telah diambil alih sepenuhnya oleh personel kepercayaan mereka sejak pagi tadi. Tidak ada satupun lalat yang bisa terbang masuk atau keluar dari area pesta tanpa mendapatkan persetujuan langsung dari sistem pemantauan mereka. Pastikan tidak ada intervensi dari aparat kepolisian lokal jika kekacauan terjadi setelah saya mengumumkan pemecatan direksi malam ini di atas panggung perintah Kirana dengan suara tegas. Ia menginstruksikan para komandan keamanan tersebut untuk bersiaga di setiap sudut ruangan pesta guna mencegah tindakan anarkis atau upaya melarikan diri dari para target operasi. Mereka juga ditugaskan untuk mengawal proses penyitaan aset fisik perusahaan Adrian, segera setelah dokumen legalitas pengambilalihan dibacakan secara resmi di hadapan seluruh Dewan Komisaris Independen. Para pria berjas hitam itu mengangguk serempak menyerap setiap detail strategi dari pemimpin mereka dengan tingkat kedisiplinan militer yang tinggi. Menjelang siang hari, pengacara senior keluarga Nusantara kembali datang menemui Kirana membawa koper berisi dokumen fisik pembekuan aset yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga Internasional. Pengesahan hukum ini adalah senjata pamungkas yang tidak bisa diganggu-gugat oleh pihak manapun termasuk oleh pengacara sewaan paling mahal yang mungkin digunakan musuh. Kirana memeriksa setiap lembar dokumen tersebut dengan ketelitian tingkat tinggi memastikan nama Adrian tercantum jelas sebagai pihak yang kehilangan seluruh hak kepemilikan atas entitas perusahaannya. Mata indahnya berkilat tajam, menyiratkan kepuasan mendalam melihat hasil kerja keras selama bertahun-tahun akhirnya berbuah manis dalam wujud keadilan mutlak. Duduk di kursi kebesarannya, Kirana merenungkan kembali tahun-tahun berat saat ia harus menyembunyikan kecerdasannya di balik topeng gadis desa lugu yang bodoh dan patuh. Ia mengingat dengan jelas setiap tatapan merendahkan, tawa mengejek dan kata-kata kasar yang dilontarkan Adrian setiap kali ia berusaha memberikan masukan mengenai masalah perusahaan. Suaminya selalu menganggap bahwa otak seorang anak nelayan tidak akan mampu memahami kompleksitas kurva ekonomi makro atau strategi negosiasi tingkat tinggi dalam investasi pasar modal. Kebutaan akibat dominasi maskulinitas yang berlebihan itulah yang membuat Adrian tidak pernah menyadari bahwa harimau buas sedang tertidur lelap di dalam kamarnya. Waktu terus bergulir tanpa henti mengantarkan Kirana pada sesi persiapan pribadi yang akan mengubah total penampilan luarnya menjadi sosok yang sama sekali tidak dapat dikenali. Asisten pribadinya membawa masuk deretan gaun malam mewah koleksi terbatas karya desainer papan atas dari Paris yang dirancang khusus memancarkan aura dominasi sang pemimpin. Setelah melakukan pemilihan singkat, Kirana menjatuhkan pilihannya pada sebuah gaun sutra berwarna hitam elegan dengan potongan tegas yang mencerminkan ketangguhan sekaligus keanggunan seorang penguasa sejati. Warna hitam melambangkan akhir dari masa lalunya yang kelam sekaligus menjadi warna duka cita bagi kejatuhan karier suaminya malam ini juga. Tim penata rias profesional yang telah disewa khusus dengan kontrak kerahasiaan tingkat tinggi mulai bekerja memoles wajah Kirana dengan sangat hati-hati dan detail memukau. Mereka menonjolkan garis tulang pipinya yang tegas dan menajamkan sorot matanya menggunakan teknik riasan khusus membuat tatapan wanita itu terlihat sangat mengintimidasi sekaligus sangat menawan. Rambut panjangnya yang biasa dibiarkan tergerai berantakan kini disanggul modern dengan hiasan jepit berlian langka bernilai miliaran rupiah yang memancarkan kilau menyilaukan di bawah cahaya lampu. Tidak ada lagi sisa-sisa citra perempuan miskin dari pesisir pantai Bali yang tertinggal dalam refleksi sempurna di cermin tersebut. Langkah terakhir dari transformasi luar biasa ini adalah mengenakan set perhiasan pusaka keluarga Nusantara yang selama ini tersimpan aman di dalam brankas Bank Sentral Internasional. Sebuah kalung berlian dengan liontin batu safir sebesar telur burung puyuh kini melingkar indah di leher jenjang Kirana menyempurnakan penampilan elegannya sebagai seorang ratu bisnis. Safir biru pekat itu bukan hanya sekadar perhiasan mahal, melainkan segel kekuasaan yang menjadi bukti sah bahwa ia adalah pewaris tunggal dari kerajaan maritim terbesar di kawasan. Malam ini batu mulia itu akan menjadi saksi bisu bagaimana keadilan ditegakkan dengan cara yang paling brutal dan tanpa ampun. Berbeda jauh dengan persiapan matang di pihak Kirana, persiapan yang dilakukan Adrian di rumah mewahnya lebih dipenuhi oleh nuansa kesombongan dan kemewahan yang sangat dangkal.
Ia menghabiskan waktu berjam-jam memilih setelan jas dari penjahit terkenal Italia, menyemprotkan parfum beraroma kuat dan menata rambutnya dengan pomade yang sangat mahal harganya. Pria itu terus berlatih pidato perkenalan palsu di depan cermin, merangkai kata-kata penuh pesona untuk memikat hati sang pewaris misterius yang belum pernah ia temui. Egonya terus berbisik bahwa pesona maskulinnya yang tidak tertandingi akan mampu membuat pewaris Nusantara itu bertekuk lutut memberikan suntikan dana. Bella yang merasa cemburu melihat dandan berlebihan kekasihnya mulai merengek meminta ikut hadir ke dalam pesta eksklusif tersebut dengan alasan ingin mendampingi calon suaminya kelak. Namun Adrian dengan tegas menolak permintaan itu karena ia sadar membawa simpanan ke acara resmi yang dihadiri tokoh konservatif bisa merusak reputasinya dalam sekejap mata. Pertengkaran kecil pun terjadi di antara dua manusia rakus tersebut yang berakhir dengan Bella membanting pintu kamar dan mengurung diri sambil menangis terseduh-seduh mencari perhatian. Adrian mengabaikan drama murahan itu karena pikirannya hanya terfokus pada kemenangan besar yang sudah menantinya di ujung karpet merah malam nanti. Adrian melangkah keluar dari rumahnya dan masuk ke dalam mobil sedan mewahnya yang telah disiapkan oleh sopir pribadi dengan perasaan bangga yang membuncah di dada. Selama perjalanan menuju lokasi acara, ia terus memandangi jalanan ibu kota yang mulai dipadati kendaraan dengan perasaan superior, menganggap semua orang lain sebagai kelas rendahan. Ia merasa hidupnya sangat sempurna setelah berhasil membungkam istri sahnya yang kampungan dan memastikan wanita pengganggu itu tidak akan muncul merusak malam bersejarah yang sangat penting. Pria arogan itu tidak tahu bahwa ia sedang melaju dengan kecepatan penuh menuju jurang kehancuran yang tidak memiliki dasar sama sekali. Sementara itu dari garasi bawah tanah gedung pencakar langit, iring-iringan 3 mobil anti peluru berwarna hitam pekat bergerak mulus meninggalkan area parkir dengan pengawalan ketat. Kirana duduk dengan postur tegak di kursi belakang mobil utama membaca ulang laporan terakhir mengenai status pergerakan saham perusahaan Adrian yang terus merosot akibat manuver rahasianya. Aura otoritas yang mengelilingi sosoknya terasa sangat pekat membuat asisten pribadi dan pengawal yang berada di dalam mobil yang sama menahan napas karena rasa segan. Mereka sedang mengawal sang Dewi Keadilan yang bersiap menjatuhkan hukuman mati secara profesional kepada seorang pendosa di dunia korporat yang sangat kejam. Iring-iringan kendaraan VIP tersebut tiba di pintu masuk khusus bagian belakang hotel mewah yang sengaja dikosongkan agar kedatangan sang pewaris utama tidak terendus media massa. Para petugas keamanan hotel bersiaga penuh membentuk pagar betis saat Kirana melangkah turun dari kendaraannya dengan keanggunan yang mengundang decak kagum siapapun yang melihatnya. Ia diarahkan menuju ruang tunggu VVIP khusus yang dilengkapi dengan fasilitas mewah dan layar panggung utama agar ia bisa memantau jalannya acara sebelum kemunculan spektakulernya. Pertunjukan teater paling epik di abad ini telah menemukan panggung sempurnanya dan sang bintang utama kini tengah bersiap menunggu tirai dibuka. Di pintu masuk utama hotel keadaannya sangat bertolak belakang karena kerumunan wartawan sibuk memotret setiap tamu penting yang berjalan melintasi karpet merah dengan sangat meriah. Adrian turun dari mobilnya dengan senyum lebar yang dipaksakan melambaikan tangan ke arah kamera seolah-olah ia adalah seorang selebriti papan atas yang sangat dipuja. Beberapa jurnalis bisnis sempat melontarkan pertanyaan mengenai ketidakhadiran istrinya di acara penting tersebut, namun pria itu menjawab dengan kebohongan manis bahwa istrinya sedang sakit keras. Ia merasa sangat pintar bisa memanipulasi opini publik dengan mudah tanpa menyadari bahwa kebohongan tersebut akan menjadi senjata makan tuan segera. Adrian melangkah memasuki aula perjamuan yang dihiasi dengan ribuan lampu kristal gantung dan dekorasi bunga langka yang memancarkan aroma harum kemewahan ke seluruh penjuru ruangan. Matanya berbinar rakus melihat begitu banyak pejabat tinggi dan miliarder yang saling berbincang hangat membicarakan prospek bisnis dan aliansi strategis di tahun-tahun mendatang nanti. Ia segera mencari tempat duduk VIP yang telah disediakan khusus untuknya di barisan paling depan, merasa sangat diistimewakan oleh pihak panitia penyelenggara acara yang luar biasa ini. Kesombongannya semakin membengkak saat ia duduk di sebelah para direktur senior yang selama ini selalu ia anggap sebagai saingan terberatnya. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan emas, Adrian segera bangkit dari kursinya dan mulai mendekati beberapa tokoh penting untuk memulai obrolan bisnis yang kental dengan manipulasi. Ia menawarkan proyek fiktif bernilai triliunan rupiah dengan penuh percaya diri, memamerkan presentasi digital dari sabak elektroniknya untuk meyakinkan para calon korban yang hadir malam itu. Beberapa investor yang kurang teliti tampak terkesan dengan gaya bicaranya yang meyakinkan tanpa mengetahui bahwa struktur keuangan perusahaannya sebenarnya sudah keropos digerogoti oleh utang gelap masa lalu.
Adrian merasa dirinya bagaikan raja lautan yang sedang memancing ikan-ikan kecil ke dalam jaring kebohongannya yang dirangkai sempurna. Di dalam ruang tunggu tertutup, Kirana menyaksikan tingkah laku suaminya dari layar monitor raksasa dengan perasaan jijik yang sangat sulit untuk disembunyikan dari ekspresi wajahnya. Ia melihat dengan jelas bagaimana Adrian menjajakan penipuan kepada para mitra bisnis keluarga Nusantara, seolah pria itu tidak memiliki rasa malu sedikit pun dalam jiwanya. Tindakan tersebut justru semakin memperkuat tekad Kirana untuk menghancurkan pria itu, hingga ke akar-akarnya, karena membiarkan parasit seperti Adrian berkeliaran akan sangat membahayakan ekosistem perekonomian. Ia meminta asistennya untuk mencatat nama-nama investor yang hampir tertipu tersebut agar bisa diberikan kompensasi setelah kekacauan ini berakhir nanti. Tepat pukul 8 malam, suara denting gelas kaca yang diketuk pelan menggunakan sendok perak menggema ke seluruh ruangan, menghentikan semua percakapan di dalam aula tersebut. Seorang pembawa acara terkenal naik ke atas panggung utama dan memberikan salam pembuka yang sangat formal menyambut kehadiran ratusan tamu elit di malam penuh sejarah. Lampu ruangan perlahan diredupkan menyisakan sorotan cahaya fokus ke area panggung, menciptakan suasana dramatis yang membuat jantung setiap orang berdebar kencang menantikan momen yang sangat mendebarkan. Adrian memperbaiki posisi duduknya dan membusungkan dada bersiap menjadi orang pertama yang akan menyambut sang pewaris keluarga maritim legendaris. Sang pembawa acara mulai membacakan sejarah singkat kejayaan keluarga Nusantara yang telah membangun kerajaan bisnis pelayaran sejak zaman sebelum kemerdekaan dengan penuh perjuangan dan kehormatan. Setiap kata yang diucapkan disusun dengan sangat hati-hati untuk membangkitkan rasa hormat yang mendalam dari seluruh hadirin terhadap dinasti bisnis yang sangat berkuasa tersebut. Adrian mendengarkan pidato itu dengan saksama, mencoba mencari celah informasi yang bisa ia manfaatkan untuk merayu sang pewaris muda agar mau mengalirkan dananya ke proyek fiktif. Ketidaksabaran pria itu semakin memuncak seiring berjalannya waktu karena ia sudah tidak tahan lagi ingin segera meluncurkan aksi manipulasinya secara langsung malam ini. Di balik tirai panggung yang sangat tebal, Kirana berdiri tegak dikelilingi oleh para anggota Dewan Direksi Senior yang membungkukkan badan memberikan penghormatan terakhir sebelum ia tampil. Udara di belakang panggung terasa sangat dingin, namun wanita tangguh itu sama sekali tidak merasakan kegugupan sedikit pun dalam menghadapi ujian kepemimpinan pertamanya secara terbuka. Ia menarik napas panjang, membersihkan pikirannya dari segala emosi pribadi dan memusatkan seluruh konsentrasinya pada visi besar untuk membangun kembali integritas perusahaan yang telah dirusak Adrian. Langkah kakinya yang dihiasi sepatu hak tinggi mahal melangkah mantap mendekati pintu masuk menuju panggung yang sebentar lagi akan terbuka lebar. Pintu ganda berornamen emas di sisi kiri panggung akhirnya bergeser perlahan, menandakan bahwa momen yang ditunggu-tunggu oleh seluruh penduduk kota metropolis akhirnya tiba. Suara musik simfoni klasik yang megah mulai mengalun memenuhi ruangan, menambah kesan epik pada detik-detik kemunculan sosok penguasa baru yang akan mengubah sejarah ekonomi. Adrian mencondongkan tubuhnya ke depan dengan mata terbelalak lebar, tidak ingin melewatkan satu detik pun dari pemandangan yang ia yakini akan menjadi awal kebangkitan finansialnya. Namun apa yang akan dilihatnya sebentar lagi bukanlah sebuah kebangkitan, melainkan jurang neraka yang akan menelan habis seluruh kesombongan dan harta kekayaannya. Sorotan lampu panggung yang sangat terang menyilaukan mata tiba-tiba menyala menerangi seluruh sudut ruang perjamuan mewah tersebut dengan sempurna. Ratusan tamu undangan yang terdiri dari para konglomerat dan pejabat tinggi negara serentak menghentikan percakapan mereka untuk menatap ke depan. Suara pembawa acara yang penuh wibawa menggema memecah keheningan, menceritakan sejarah panjang kejayaan keluarga maritim Nusantara yang sangat melegenda. Adrian yang duduk di barisan paling depan mencondongkan tubuhnya dengan penuh antusiasme menantikan momen bersejarah yang akan segera terjadi malam ini. Pria arogan itu tidak henti-hentinya merapikan kerah jas mahalnya dan memamerkan senyum paling menawan yang bisa ia buat saat ini. Ia sangat yakin bahwa penampilan fisiknya yang maskulin akan mampu menarik perhatian sang pewaris misterius untuk memberikan investasi dalam jumlah besar. Di sampingnya duduk beberapa direktur senior dari perusahaan pesaing yang juga memiliki ambisi sama besarnya untuk menguasai aliran dana segar tersebut. Persaingan tidak kasat mata terjadi di antara para pria serakah yang saling melempar pandangan meremehkan satu sama lain di meja VIP. Suasana di dalam aula hotel bintang 5 itu benar-benar memancarkan aura kemewahan tingkat tinggi yang sangat sulit untuk dideskripsikan. Ornamen berlapis emas murni menghiasi setiap pilar raksasa yang menyangga atap ruangan, sementara ribuan bunga lili putih langka menebarkan aroma harum.
Para pelayan berseragam rapi berjalan anggun membagikan gelas-gelas kristal berisi sampanye mahal yang diimpor langsung dari perkebunan anggur terbaik Eropa. Adrian menyesap minumannya dengan perasaan bangga merasa bahwa ia memang ditakdirkan untuk berada di puncak rantai makanan kaum elit ibu kota. Di tengah kemeriahan yang memabukkan itu pikiran Adrian sempat melayang sejenak memikirkan nasib istrinya yang pasti sedang menangisi kemiskinannya sekarang. Ia membayangkan wanita udik dari pesisir pantai itu bersembunyi di sudut jalanan kotor karena tidak berani menampakkan diri di tempat umum. Kesombongan telah menutupi akal sehatnya hingga ia merasa keputusannya menyingkirkan Kirana dari acara ini adalah langkah paling jenius dalam hidupnya. Pria itu sama sekali tidak menyadari bahwa wanita yang ia remehkan sedang menatapnya tajam dari balik layar monitor ruang kendali rahasia. Kirana berdiri tenang di ruang tunggu khusus yang berada tepat di belakang panggung utama dengan dikelilingi oleh para pengawal pribadinya. Ia mengenakan gaun sutra hitam elegan yang melekat sempurna di tubuhnya memancarkan aura dominasi mutlak yang tidak tertandingi oleh siapapun. Kalung berlian dengan liontin safir biru raksasa yang melingkar di leher jenjangnya berkilau indah memantulkan cahaya redup dari layar monitor pengawas. Sorot matanya sangat dingin bagaikan es di kutub utara saat mengamati setiap gerak-gerik suaminya yang sedang tertawa lebar di sana. Asisten pribadinya melangkah mendekat dengan langkah sangat pelan agar tidak merusak konsentrasi sang pemimpin yang sedang fokus menganalisis situasi medan pertempuran. Ia menyerahkan sebuah sabak elektronik yang menampilkan data lalu lintas keuangan terkini dari perusahaan investasi bodong milik Adrian yang hampir hancur. Kirana tersenyum sinis membaca laporan tersebut menyadari bahwa seluruh aset suaminya telah berhasil dibekukan secara sepihak oleh tim hukum keluarga Nusantara. Uang yang sangat dibanggakan oleh pria sombong itu kini tidak lebih dari sekadar angka tak bernilai di dalam sistem perbankan internasional. Komandan Keamanan Internal Keluarga yang mengenakan jas hitam pekat melaporkan bahwa seluruh perimeter gedung telah ditutup rapat sesuai dengan instruksi awal. Tidak ada satupun pintu keluar darurat yang dibiarkan tanpa penjagaan ketat oleh personel bersenjata lengkap yang menyamar sebagai staf hotel. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada celah bagi para pengkhianat dan koruptor untuk melarikan diri ketika kebenaran akhirnya diungkapkan secara brutal. Malam ini aula perjamuan mewah tersebut secara otomatis telah berubah menjadi sebuah ruang sidang pengadilan tertutup bagi para pendosa serakah. Kembali ke area meja VIP di depan panggung Adrian sedang berusaha menjalin percakapan akrab dengan seorang pria tua berwajah sangat serius. Pria itu adalah salah satu anggota Dewan Komisaris Independen dari Kerajaan Bisnis Nusantara yang sengaja ditempatkan di sana untuk mengawasi target. Adrian dengan penuh rasa percaya diri memaparkan rencana ekspansi perusahaannya dan menjanjikan keuntungan ganda bagi siapa saja yang mau menanamkan modal. Ia berbicara panjang lebar menggunakan istilah-istilah ekonomi rumit untuk menutupi fakta bahwa perusahaannya sebenarnya sedang berada di ambang kebangkrutan total. Sang komisaris tua hanya menganggukkan kepalanya pelan sambil sesekali tersenyum penuh arti menanggapi bualan kosong dari direktur muda yang terlalu bersemangat itu. Ia telah membaca seluruh laporan investigasi mengenai kejahatan keuangan yang dilakukan oleh pria di sebelahnya ini dengan sangat detail dan teliti. Di dalam hatinya sang komisaris merasa sangat iba sekaligus muak melihat tingkat kebodohan Adrian yang secara sukarela masuk ke dalam perangkap. Namun ia tetap menjaga profesionalitasnya dengan berpura-pura tertarik pada presentasi palsu tersebut demi melancarkan skenario besar yang dirancang pemimpinnya. Pembawa acara kembali bersuara merdu mengalihkan perhatian seluruh tamu dari percakapan pribadi mereka menuju ke arah layar raksasa di atas panggung. Layar tersebut mulai memutar video dokumenter singkat yang menceritakan visi misi perusahaan maritim Nusantara dalam menjaga integritas dan kejujuran berbisnis. Narasi dalam video itu secara terang-terangan menyindir praktik korupsi dan manipulasi yang sering terjadi di kalangan pejabat tinggi perusahaan investasi modern. Adrian ikut bertepuk tangan meriah setelah video itu selesai tanpa menyadari bahwa sindiran tajam tersebut sebenarnya ditujukan langsung tepat ke wajahnya. Kirana yang menyaksikan adegan penuh ironi itu dari balik panggung hanya bisa menggelengkan kepalanya pelan meratapi kebutaan hati suaminya yang sangat parah. Adrian benar-benar telah kehilangan kemampuan untuk melakukan refleksi diri karena terlalu sibuk memuja bayangan kehebatannya sendiri di depan cermin ilusi. Pria itu mengira bahwa uang bisa membeli segala kehormatan di dunia ini termasuk menyuap hukum dan memanipulasi kenyataan sesuka hati nuraninya. Malam ini Kirana akan menghancurkan cermin ilusi tersebut dan memaksa Adrian menatap wajah aslinya yang penuh dengan dosa pengkhianatan menjijikan.
Musik klasik yang mengalun lembut di latar belakang tiba-tiba berubah tempo menjadi sedikit lebih cepat dan mendebarkan memacu adrenalin semua tamu. Para anggota Dewan Direksi Senior Keluarga Nusantara yang sejak tadi duduk berpencar di berbagai meja VVIP mulai berdiri secara serentak bersamaan. Mereka berjalan beriringan dengan langkah tegap menuju area kosong yang berada persis di depan tangga utama panggung membentuk barisan kehormatan khusus. Pemandangan luar biasa ini sontak membuat seluruh undangan menahan napas karena menyadari bahwa momen puncak yang sangat dinantikan akan segera dimulai sekarang. Adrian melihat pergerakan para petinggi tersebut dengan mata berbinar-binar penuh ambisi dan segera memperbaiki posisi duduknya agar terlihat lebih berwibawa. Ia ingin memastikan dirinya menjadi orang pertama yang dilihat oleh sang pewaris saat menuruni tangga panggung menuju ke arah meja para tamu. Egonya terus berbisik bahwa pesona kejantanannya tidak akan mungkin bisa ditolak oleh wanita manapun termasuk penguasa kerajaan bisnis maritim ini. Pria arogan itu bahkan sudah menyiapkan kalimat sapaan paling manis yang sengaja ia pelajari dari buku panduan tata krama pergaulan bangsawan Eropa. Di luar gedung hotel badai mendadak turun dengan sangat deras diiringi suara guntur yang menggelegar membelah keheningan malam ibu kota. Kilatan petir sesekali menyambar menerangi langit gelap, seakan memberikan peringatan alam tentang murka besar yang akan segera meledak di dalam aula perjamuan. Cuaca ekstrem ini sangat kontras dengan suasana hangat dan penuh kemewahan di dalam ruangan namun selaras dengan badai kehancuran yang sedang mengintai. Hujan lebat itu seolah bertugas untuk mencuci bersih semua kotoran dan dosa yang selama ini mencemari dunia bisnis investasi di kota ini. Pengacara senior kepercayaan keluarga yang berdiri di sebelah Kirana memberikan isyarat anggukan kepala yang sangat pelan namun tegas menandakan waktu telah tiba. Semua dokumen legal yang berisi bukti kejahatan dan surat penyitaan aset milik Adrian telah disusun rapi di dalam sebuah map kulit hitam. Map tersebut akan menjadi senjata paling mematikan yang akan menembus jantung kesombongan pria manipulatif itu tanpa ampun dan tanpa sisa sedikit pun. Kirana mengambil napas panjang untuk menenangkan detak jantungnya yang mulai berpacu lebih cepat bukan karena takut melainkan karena antusiasme yang meluempat. Ia melangkah maju mendekati celah kecil di antara tirai beludru merah yang menutupi akses utama menuju panggung yang terang benderang tersebut. Matanya menatap tajam ke arah Adrian yang sedang tersenyum lebar, menantikan kemunculannya bagaikan seekor anjing peliharaan yang menunggu sepotong tulang dari majikan. Pria itu tampak begitu menyedihkan di mata Kirana yang kini telah bermetamorfosis menjadi dewi keadilan yang memegang kendali penuh atas takdir kehidupannya. Semua rasa sakit akibat pengkhianatan dan hinaan di masa lalu telah terbakar habis menjadi bahan bakar semangat juang yang menyala luar biasa terang. Pembawa acara kembali meraih mikrofon berlapis emas di tangannya dan mengambil posisi berdiri paling tegak di tengah panggung dengan wajah sangat serius. Suaranya bergema kuat memantul di dinding-dinding berlapis marmer, meminta seluruh tamu undangan untuk berdiri dari kursi mereka sebagai tanda penghormatan tertinggi. Adrian dengan sigap langsung melompat berdiri merapikan jasnya sekali lagi dan membusungkan dada dengan sikap arogan yang sangat khas dari dirinya. Ia menatap lurus ke arah tirai panggung dengan keyakinan penuh bahwa masa depan cerah sedang menantinya di balik lembaran kain beludru tebal tersebut. Semua orang di dalam ruangan itu menuruti instruksi pembawa acara dengan patuh menciptakan keheningan massal yang terasa sangat magis dan penuh ketegangan. Hanya suara dentingan halus dari gelas kristal yang tidak sengaja bersentuhan dan helaan napas panjang para miliarder yang terdengar mengisi kekosongan udara. Sorotan utama lampu panggung secara perlahan dimatikan satu persatu menyisakan satu cahaya putih paling terang yang diarahkan tepat ke tengah tirai. Bayangan seorang wanita dengan postur tubuh sangat anggun mulai terlihat dari balik tirai merah itu membuat jantung semua orang berdegup semakin kencang. Adrian mengepalkan tangannya kuat-kuat merasakan keringat dingin mulai mengalir di telapak tangannya karena rasa gugup yang bercampur dengan ambisi serakahnya. Ia berusaha menajamkan penglihatannya menembus cahaya terang yang menyilaukan untuk bisa melihat lebih jelas siluet tubuh sang pewaris misterius yang sangat melegenda. Ada sesuatu yang aneh mengganggu pikirannya saat melihat garis bahu dan cara berdiri wanita di balik tirai yang terasa tidak terlalu asing. Namun otak rasionalnya segera menepis pikiran konyol itu, jauh-jauh meyakinkan diri bahwa ini adalah kebetulan semata karena efek pencahayaan lampu panggung. Hadirin yang sangat terhormat, marilah kita sambut bersama-sama pemimpin masa depan kebanggaan kita semua, penguasa mutlak kerajaan bisnis maritim terbesar, seru pembawa acara. Suaranya bergetar menahan emosi kebanggaan yang sangat besar saat mengucapkan kalimat perkenalan tersebut yang langsung disambut dengan riuh rendah tepuk tangan hadirin.
Orkestra simfoni memainkan nada pembuka yang sangat megah dan epik menggetarkan setiap kursi dan meja kaca di dalam aula perjamuan mewah tersebut. Ini adalah momen puncak yang telah ditunggu-tunggu selama berminggu-minggu oleh seluruh petinggi perusahaan kelas atas di negara ini tanpa terkecuali. Di balik tirai Kirana, memejamkan matanya sejenak untuk memanjatkan doa singkat memohon kekuatan agar bisa menyelesaikan tugas suci ini dengan sangat sempurna. Ia tidak membiarkan sedikit pun keraguan meracuni pikirannya karena keadilan memang harus ditegakkan meskipun harus menghancurkan kehidupan seseorang yang pernah ia sayangi dulu. Begitu matanya kembali terbuka yang tersisa hanyalah kilatan es tajam dari seorang ratu bisnis tanpa ampun yang siap membakar semua musuh-musuhnya. Ia menganggukkan kepala kepada petugas panggung memberikan perintah diam-diam agar tirai beludru raksasa itu segera ditarik terbuka lebar malam ini juga. Mesin hidrolik otomatis, bekerja tanpa suara perlahan-lahan, menarik lembaran kain beludru merah yang berat itu ke arah samping panggung utama. Cahaya lampu sorot menembus celah yang perlahan membesar mengungkap sosok wanita yang berdiri tegak dengan dagu terangkat memancarkan karisma luar biasa kuat. Tepuk tangan para tamu undangan semakin bergemuruh membahana memenuhi setiap sudut ruangan menyambut kedatangan sang penyelamat ekonomi yang selama ini dirahasiakan keberadaannya. Para anggota Dewan Direksi Senior menundukkan kepala mereka dalam-dalam memberikan penghormatan mutlak kepada pemimpin baru yang sangat mereka cintai dan hargai. Adrian ikut bertepuk tangan dengan sangat keras sambil terus menampilkan senyum lebar yang dipaksakan agar terlihat paling antusias di antara tamu lainnya. Matanya terpaku lurus ke depan mencoba merekam setiap detail penampilan sang pewaris untuk dijadikan senjata merayu saat sesi obrolan pribadi nanti. Ia memperhatikan ujung gaun sutra hitam yang menyapu lantai panggung dengan sangat anggun serta kilauan kalung safir raksasa yang menyilaukan pandangan matanya. Namun seiring dengan semakin terbukanya tirai panggung senyum di wajah arogan pria itu perlahan-lahan mulai memudar dan berubah menjadi kekakuan mengerikan. Tirai merah itu akhirnya terbuka sepenuhnya menampilkan Kirana dalam balutan kemewahan yang sangat sempurna tanpa ada satupun cacat atau kekurangan sedikit pun. Ia melangkah maju mendekati mikrofon utama dengan gerakan lambat namun penuh tenaga bagaikan seekor singa betina yang sedang mengklaim wilayah kekuasaannya. Wajah cantiknya yang dirias tegas memancarkan aura intimidasi yang membuat napas beberapa investor besar tertahan karena terpesona sekaligus merasa sangat ketakutan. Ia berdiri tepat di bawah sorotan lampu menatap lurus ke arah lautan manusia yang sedang memujanya dengan tatapan mata sangat tajam dan mematikan. Jantung Adrian seakan berhenti berdetak saat itu juga ketika retinanya menangkap dengan sangat jelas fitur wajah wanita yang berdiri di atas panggung. Ia mengerjap-ngerjapkan matanya berulang kali mencoba mengusir halusinasi gila yang sedang menyerang kewarasannya akibat terlalu banyak minum sampanye sejak awal acara. Pria itu menolak untuk mempercayai apa yang sedang dilihatnya saat ini karena wanita berkuasa dengan aura mematikan itu memiliki wajah yang sangat identik. Itu adalah wajah yang sama persis dengan istri Udik dari desa nelayan yang baru saja ia hina dan usir pagi tadi. Tepuk tangan masih terus bergemuruh namun di telinga Adrian suara itu terdengar berdenging menyakitkan bagaikan alarm tanda bahaya dari pintu neraka yang terbuka. Tubuhnya membeku kaku di tempat duduknya tidak mampu menggerakkan satu jari pun saat pandangan mata Kirana secara sengaja terarah lurus kepadanya. Tatapan dingin dari atas panggung itu seolah menembus rongga dadanya meremas jantungnya dengan cengkeraman tak terlihat yang sangat kuat dan mematikan. Malam kemeriahan ini secara mendadak berubah menjadi sebuah arena eksekusi mental bagi seorang direktur sombong yang baru saja menyadari kebodohan fatalnya. Adrian masih berdiri mematung di tempatnya dengan mulut sedikit terbuka dan mata terbelalak lebar menatap sosok wanita di atas panggung. Pikirannya berputar liar mencari penjelasan logis mengapa istri Udiknya bisa berada di sana mengenakan gaun mewah dan perhiasan pusaka keluarga. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini semua hanyalah sebuah lelucon konyol atau pertunjukan sulap murahan yang disewa oleh panitia. Namun aura kekuasaan yang memancar kuat dari tubuh wanita itu dengan cepat menghancurkan sisa-sisa penyangkalan di dalam otak rasionalnya saat ini. Kirana berdiri dengan postur tubuh sangat sempurna menatap balik ke arah suaminya dengan sorot mata sedingin es tanpa sedikit pun keraguan. Ia meraih mikrofon yang berada tepat di depannya kemudian mulai berbicara dengan suara merdu, namun mengandung ketegasan luar biasa mengintimidasi. Seluruh ruangan yang tadinya penuh dengan suara riuh tepuk tangan seketika berubah menjadi hening mencekam menantikan setiap kata yang akan diucapkannya.
Ia menyapa seluruh tamu undangan dengan penuh wibawa layaknya seorang ratu yang sedang menyambut rakyatnya di dalam istana kerajaan megah. Selamat malam para mitra bisnis Dewan Komisaris dan seluruh tamu kehormatan yang telah meluangkan waktu berharga untuk hadir malam ini, ucap Kirana. Suaranya bergema kuat memantul di dinding-dinding marmer aula perjamuan menembus relung hati setiap manusia yang mendengarkan pidato pembukaannya tersebut. Ia mengucapkan terima kasih atas kesetiaan semua pihak yang terus mendukung kejayaan perusahaan pelayaran Nusantara selama masa transisi kepemimpinan berlangsung. Setiap kalimat disusun dengan sangat cermat dan cerdas membuktikan kapasitas intelektualnya yang jauh melampaui anggapan miring para direktur pria selama ini. Para direktur senior dan konglomerat yang hadir saling berbisik mengagumi gaya komunikasi sang pewaris yang sangat elegan namun tajam mematikan. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa pemimpin baru mereka adalah seorang wanita muda yang memiliki karisma kepemimpinan sekuat mendiang kakeknya. Beberapa investor asing bahkan mulai menganggukkan kepala tanda setuju siap untuk segera menandatangani kontrak kerja sama jangka panjang bernilai triliunan rupiah. Mereka merasa sangat yakin bahwa di bawah kendali Kirana perusahaan raksasa ini akan mencapai puncak kejayaan baru yang belum pernah terjadi. Di barisan kursi VIP Adrian merasakan lututnya mendadak lemas hingga ia terpaksa menjatuhkan tubuhnya kembali ke atas kursi dengan kasar. Peluh dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahinya membasahi tatanan rambut mahalnya yang tadi disisir rapi menggunakan pomade impor. Ia akhirnya menyadari kebenaran pahit bahwa wanita yang selama 3 tahun ini ia hina dan siksa secara mental adalah majikannya sendiri. Kenyataan ini menghantam egonya dengan sangat keras menghancurkan seluruh rencana masa depan dan ilusi kekayaan yang telah ia susun dengan cermat. Dari atas panggung Kirana melanjutkan pidatonya dengan beralih pada topik yang lebih serius mengenai integritas dan transparansi dalam dunia investasi. Ia menegaskan bahwa keluarga Nusantara tidak akan pernah menoleransi tindakan korupsi penipuan ataupun pencucian uang di dalam ekosistem bisnis mereka. Suaranya terdengar semakin tegas saat ia menyatakan komitmennya untuk membersihkan parasit-parasit serakah yang selalu mencari keuntungan pribadi secara ilegal. Pernyataan berani ini disambut dengan tepuk tangan meriah dari para tamu yang sangat mendukung terciptanya lingkungan persaingan bisnis yang bersih dan sehat. Mendengar pernyataan tersebut, Adrian merasa tenggorokannya tercekat seolah ada tangan tak kasat mata yang sedang mencekik lehernya dengan sangat kuat. Ia tahu betul bahwa sindiran tajam dari sang pewaris itu ditujukan langsung untuk merobek topeng kemunafikan yang selama ini ia pakai. Pria arogan itu melirik ke kiri dan kanan dengan panik mencari jalan keluar dari aula perjamuan yang kini terasa seperti neraka. Namun niatnya untuk melarikan diri segera sirna ketika ia melihat puluhan petugas keamanan bertubuh kekar bersiaga di setiap pintu keluar. Kirana kemudian memberikan isyarat tangan yang sangat anggun kepada para anggota Dewan Direksi Senior Keluarga Nusantara untuk naik ke atas panggung. Pria-pria tua berpengaruh itu melangkah tegap menyusul sang pemimpin muda dan berdiri sejajar di belakangnya sebagai bentuk dukungan penuh. Kehadiran mereka semakin mempertegas legitimasi kekuasaan Kirana di mata seluruh pemangku kepentingan yang hadir memantau acara bersejarah ini secara langsung. Tidak ada lagi keraguan sedikit pun bahwa wanita luar biasa ini adalah penguasa absolut yang sah dari kerajaan bisnis pelayaran raksasa tersebut. Beberapa direktur pesaing yang duduk di dekat Adrian, mulai memperhatikan tingkah laku aneh dan keringat dingin yang membanjiri wajah pria itu. Mereka merasa bingung melihat eksekutif muda yang biasanya sangat sombong dan percaya diri itu kini terlihat seperti tikus ketakutan di pojokan. Salah satu dari mereka bahkan menanyakan apakah Adrian merasa kurang sehat atau membutuhkan bantuan medis karena wajahnya terlihat sepucat mayat. Adrian hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan kaku tidak mampu merangkai satu kata pun untuk menjawab pertanyaan wajar dari rekan bisnisnya tersebut. Sebagai langkah awal kepemimpinan saya malam ini, saya akan membuat sebuah pengumuman penting terkait restrukturisasi beberapa perusahaan mitra investasi utama kita, lanjut Kirana. Ia menatap lurus ke arah Adrian dengan tatapan tajam layaknya seekor elang yang siap menukik dan merobek mangsanya tanpa rasa ampun. Kata-kata tersebut bagaikan sambaran petir di siang bolong bagi Adrian yang langsung menyadari bahwa eksekusi publiknya akan segera dimulai sekarang. Waktu seakan berhenti berdetak saat seluruh perhatian ruangan kini mulai beralih mengikuti arah pandangan mata sang ratu bisnis menuju satu titik. Seolah sudah diatur dengan sangat sempurna, lampu sorot tambahan dari selangit-langit secara tiba-tiba menyala dan mengarah tepat kepada Adrian. Pria itu seketika menjadi pusat perhatian dari ratusan pasang mata yang menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu dan tanda tanya besar.
Rasa malu yang luar biasa hebat mulai membakar wajahnya membuat ia ingin segera menghilang di telan bumi detik itu juga agar penderitaannya berakhir. Namun skenario pembalasan dendam ini telah dirancang khusus agar ia tidak memiliki ruang sedikit pun untuk bersembunyi dari dosa-dosanya. Tuan Adrian, direktur utama dari perusahaan investasi yang selama ini sangat membanggakan koneksinya dengan keluarga kami, silakan berdiri sejenak, perintah Kirana. Nada suaranya terdengar sangat sopan, namun mengandung perintah mutlak yang tidak bisa ditolak oleh siapapun di dalam ruangan mewah tersebut. Dengan tangan gemetar dan kaki yang terasa sangat berat, Adrian perlahan bangkit dari kursinya bagaikan seorang terpidana mati yang menunggu hukuman. Egonya yang dulu menjulang tinggi menembus langit kini telah hancur berkeping-keping jatuh berserakan di bawah ujung gaun sutra sang istri. Anda seringkali membual kepada banyak pihak bahwa Anda memiliki hubungan yang sangat dekat dengan para petinggi di perusahaan Nusantara, ucap Kirana. Ia tersenyum sinis melihat wajah suaminya yang semakin pucat pasi tidak mampu memberikan sanggahan apapun atas pernyataan mematikan tersebut. Para tamu undangan mulai berbisik-bisik satu sama lain menyadari ada ketegangan luar biasa aneh yang sedang terjadi di antara keduanya. Mereka mulai mengerti bahwa momen ini bukanlah sekadar pengumuman bisnis biasa, melainkan sebuah panggung peradilan yang diatur dengan sangat brilian. Namun tahukah Anda semua hal yang paling lucu dari situasi malam ini adalah pria sombong ini tidak menyadari siapa istrinya sendiri, lanjut Kirana. Ruangan besar itu seketika meledak dalam keterkejutan massal yang sangat luar biasa saat mendengar fakta mengejutkan keluar langsung dari mulut sang pewaris. Para jurnalis ekonomi yang hadir segera mengarahkan kamera mereka ke wajah Adrian memotret ekspresi kehancuran pria itu secara membabi buta tanpa henti. Kebenaran bahwa direktur penipu itu adalah suami dari sang penguasa baru Nusantara langsung menjadi berita paling panas malam itu juga. Adrian menundukkan kepalanya dalam-dalam tidak sanggup menatap sorotan kamera dan tatapan menghakimi dari para koleganya yang sangat kejam menyiksa mentalnya. Pria yang selalu mengagungkan status sosial dan kekayaan ini kini harus menerima kenyataan bahwa ia telah mempermalukan dirinya sendiri di tingkat tertinggi. Ia teringat kembali semua caci maki dan hinaan yang sering ia lontarkan kepada Kirana karena menganggap wanita itu miskin dan bodoh. Sungguh ironis nasibnya karena justru wanita udik itulah yang kini memegang kendali penuh atas hidup mati karir dan masa depan keuangannya. Selama 3 tahun saya menyamar menjadi sosok istri yang lemah dan patuh hanya untuk mengumpulkan semua bukti kejahatan yang ia lakukan, tegas Kirana. Ia memerintahkan operator panggung untuk memutar sebuah presentasi di layar raksasa yang menampilkan deretan angka aliran dana ilegal milik perusahaan suaminya. Grafik yang terpampang sangat jelas menunjukkan manipulasi pajak, pencucian uang dan berbagai proyek fiktif yang sengaja diciptakan untuk menipu para investor asing. Adrian terperangah ngeri melihat seluruh rahasia tergelapnya kini dipamerkan secara terbuka dan ditonton oleh seluruh orang penting di ibu kota tanpa disensor. Dokumen-dokumen rahasia bersertifikat resmi dari lembaga audit internasional bermunculan satu persatu di layar mengonfirmasi semua tuduhan yang diucapkan Kirana. Para tamu undangan yang tadinya kagum pada Adrian kini berbalik menatapnya dengan pandangan penuh rasa jijik, kemarahan dan kebencian yang sangat mendalam. Beberapa investor besar yang hampir menanamkan modal ke perusahaan pria itu menghela napas lega menyadari mereka baru saja diselamatkan dari jurang kehancuran. Mereka berutang budi yang sangat besar kepada kecerdasan sang ratu bisnis yang telah membongkar skandal memalukan ini tepat pada waktunya. Ini semua fitnah yang sangat kejam dan aku bisa menjelaskan semuanya dengan baik, teriak Adrian dengan suara serak mencoba membela dirinya sendiri. Namun suaranya tenggelam dalam cemoohan dan sorakan marah dari ratusan tamu undangan yang merasa sangat muak melihat wajah pria manipulatif tersebut. Ia mencoba melangkah maju ke arah panggung untuk menghentikan presentasi itu, namun 2 pengawal berbadan besar segera menahan lengannya dengan kuat. Pria malang yang serakah itu kini benar-benar terperangkap dalam jaring laba-laba yang ia ciptakan sendiri akibat kesombongan dan keangkuhannya. Kirana mengangkat tangan kanannya perlahan memberikan isyarat agar seluruh ruangan kembali tenang dan para tamu seketika mematuhi perintah tanpa suara tersebut. Harisma yang ia miliki benar-benar mampu menaklukkan ruangan besar itu, membuktikan dominasi absolut yang ia pegang sebagai pemimpin tertinggi kerajaan bisnis. Ia memandang suaminya yang sedang meronta-ronta dalam cengkeraman pengawal dengan ekspresi datar yang tidak menyiratkan belas kasihan sedikit pun kepadanya. Keadilan harus ditegakkan dengan sangat tegas tanpa pandang bulu meskipun harus mengorbankan ikatan pernikahan yang sejak awal memang dibangun di atas kebohongan.
Keluarga pesisir yang selalu kau hina sebagai nelayan miskin itu sesungguhnya adalah tradisi ujian kerendahan hati bagi pewaris utama keluarga besar kami, jelas Kirana. Ia menceritakan bagaimana setiap generasi penerus diwajibkan hidup sederhana tanpa fasilitas mewah untuk melatih empati dan ketajaman intuisi dalam menilai karakter manusia. Ujian itu telah berhasil ia lewati dengan sangat gemilang, dan Adrian adalah contoh sempurna dari karakter manusia serakah yang gagal dalam kehidupan. Pria itu terlalu buta oleh kilauan harta hingga tidak bisa membedakan mana berlian asli yang tak ternilai dan mana batu jalanan biasa. Oleh karena itu, efektif mulai detik ini juga seluruh kerja sama bisnis antara Nusantara dengan perusahaan Anda resmi diputus selamanya, deklarasi Kirana lantang. Ia menambahkan bahwa seluruh data investigasi yang ditampilkan di layar malam ini telah diserahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian dan otoritas jasa keuangan. Vonis mati bagi kelangsungan hidup perusahaan investasi bodong itu telah dijatuhkan secara sah di hadapan seluruh petinggi bisnis negara secara terbuka. Adrian hanya bisa tertunduk lemas menyadari bahwa tidak ada lagi harapan tersisa bagi dirinya untuk selamat dari kehancuran total yang mengerikan ini. Pengacara senior keluarga Nusantara melangkah maju membawa setumpuk dokumen resmi yang berisi surat perintah pembekuan aset atas nama perusahaan milik Adrian. Ia membacakan ringkasan keputusan Pengadilan Niaga Internasional yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan pria itu telah disita negara sebagai ganti rugi para korban. Mendengar hal tersebut, Adrian benar-benar kehilangan keseimbangan tubuhnya dan jatuh berlutut di atas karpet merah tebal dengan tatapan mata kosong. Pria yang tadi pagi masih bersikap layaknya raja dunia kini tidak lebih berharga dari pengemis jalanan yang kehilangan seluruh harta benda miliknya. Di tempat lain, tepatnya di dalam rumah mewah yang segera disita ponsel milik Adrian terus berdering tanpa henti memecah kesunyian malam. Bella, sang wanita simpanan, sedang menonton siaran langsung acara tersebut dari televisi dengan tubuh bergetar hebat menahan rasa takut yang luar biasa. Ia mengemasi barang-barang mewahnya dengan tergesa-gesa, berniat melarikan diri malam itu juga sebelum polisi datang menyita seluruh isi rumah tersebut. Cinta palsu yang dibangun di atas dasar keserakahan harta itu, akhirnya hancur berkeping-keping pada saat krisis menghantam kehidupan pria malang itu. Kirana menatap pria yang bersimpuh di lantai itu tanpa merasakan sedikitpun penyesalan atau kesedihan di dalam lubuk hatinya yang terdalam. 3 tahun waktu berharga yang ia buang untuk melayani pria egois itu telah terbayar lunas dengan pembalasan dendam yang sangat epik malam ini. Surat cerai yang telah ditandatanganinya secara sepihak kini sedang dalam perjalanan menuju rumah Adrian dibawa oleh kurir khusus dari Biro Hukum Terbaik. Mulai esok hari ia akan sepenuhnya terbebas dari ikatan kotor tersebut dan siap melangkah memimpin kerajaan maritimnya menuju cakrawala kesuksesan tanpa batas. Malam yang seharusnya menjadi puncak kejayaan dan kebanggaan bagi sang direktur sombong kini telah berubah menjadi mimpi buruk paling kelam selamanya. Pesta mewah ini telah menjadi panggung eksekusi sempurna bagi keserakahan pria yang berani meremehkan kekuatan sejati dari wanita luar biasa cerdas tersebut. Keadilan telah mengambil alih ruang perjamuan, menyisakan kehancuran bagi sang pendosa dan kemenangan telak bagi Dewi Keadilan yang berdiri di atas panggung. Era baru yang dipimpin oleh Kirana telah resmi dimulai, menandai berakhirnya masa kelam manipulasi bisnis investasi yang merugikan di kota metropolis ini. Suasana di dalam aula perjamuan mewah tersebut masih diliputi oleh ketegangan yang sangat luar biasa setelah pengumuman pembekuan aset secara sepihak. Adrian yang bersimpuh lemas di atas karpet merah mencoba mengumpulkan sisa-sisa tenaganya untuk berdiri kembali dengan kaki yang terus bergetar. Pandangannya nanar menatap sekeliling ruangan mencari wajah-wajah ramah yang mungkin masih bersedia memberikan dukungan atau sekadar belas kasihan kepadanya. Namun semua mata yang menatapnya kini hanya memancarkan rasa jijik dan kemarahan akibat kebohongan manipulatif yang telah ia lakukan selama ini. Dengan langkah gontai dan napas tersengal-sengal, pria arogan itu menyeret kakinya mendekati panggung tempat sang Dewi Keadilan berdiri dengan angkuh. Ia menengadahkan wajahnya yang kini dibasahi oleh keringat dingin dan air mata keputusasaan memohon ampunan dari wanita yang pernah menjadi istrinya. Suaranya terdengar sangat menyedihkan saat ia meracau meminta kesempatan kedua dan berjanji akan mengembalikan seluruh uang yang telah ia gelapkan tersebut. Harga dirinya yang selama ini selalu ia junjung setinggi langit kini telah hancur berkeping-keping dan diinjak-injak tanpa sisa sedikit pun. Kirana menatap pria menyedihkan di bawah panggung itu dengan ekspresi wajah yang benar-benar datar tanpa menunjukkan riak emosi apapun. Ia tidak merasakan sedikit pun belas kasihan melihat air mata buaya yang sedang menetes dari pelupuk mata pria manipulatif serakah tersebut.
Selama 3 tahun pernikahan mereka, Adrian tidak pernah sekalipun menunjukkan rasa iba setiap kali ia menghina dan menyiksa mental istrinya. Kini roda nasib telah berputar dan pria itu harus menelan sendiri racun penderitaan yang selama ini selalu ia paksakan kepada orang lain. Melalui mikrofon utama yang masih aktif, Kirana berbicara dengan nada suara sedingin es memecah rintihan memilukan yang keluar dari mulut Adrian. Ia mengingatkan kembali bagaimana pria itu dengan sangat bangga memamerkan perselingkuhannya bersama seorang wanita simpanan tepat di depan mata istrinya sendiri. Pengkhianatan tersebut bukan hanya menghancurkan komitmen suci pernikahan, melainkan juga menunjukkan betapa rusaknya moral dan integritas pria itu sebagai seorang pemimpin. Tepuk tangan kembali bergemuruh dari para tamu yang mengutuk keras perbuatan keji yang telah dilakukan oleh mantan direktur utama tersebut. Tiba-tiba pintu utama aula perjamuan terbuka lebar menampilkan sepasukan petugas kepolisian berseragam lengkap yang dipimpin oleh seorang perwira tinggi kepolisian. Mereka melangkah tegap memasuki ruangan mewah tersebut dengan membawa surat perintah penangkapan resmi yang telah diterbitkan oleh Kejaksaan Agung Negara ini. Kehadiran aparat penegak hukum itu langsung menyedot perhatian seluruh wartawan yang segera membalikkan lensa kamera mereka untuk mengabadikan momen bersejarah ini. Langkah kaki tegap para petugas keamanan itu terdengar bagaikan ketukan palu hakim yang bersiap menjatuhkan hukuman mati bagi sang pendosa yang kejam. Sang perwira kepolisian mendekati Adrian yang masih bersimpuh lemas, lalu membacakan rentetan pasal tindak pidana korupsi dan pencucian uang secara lantang. 2 orang petugas berpakaian preman segera maju dan menarik lengan pria itu secara paksa ke belakang untuk memasangkan borgol besi dingin. Adrian meronta-ronta dan berteriak histeris menolak penangkapan tersebut sambil terus meneriakkan nama Kirana, meminta wanita itu untuk segera membebaskannya sekarang. Sayangnya teriakan putus asa itu sama sekali tidak dihiraukan oleh siapapun di dalam ruangan yang justru merasa puas melihat kejatuhannya yang tragis. Dalam keputusasaannya yang semakin memuncak, Adrian memalingkan wajahnya ke arah meja VIP tempat para direktur senior dan mantan mitra bisnisnya duduk. Ia memohon kepada mereka untuk memberikan jaminan penangguhan penahanan dengan menjanjikan pembagian saham rahasia yang ia sembunyikan di luar negeri sana. Namun tidak ada satupun dari para pejabat tinggi itu yang bersedia menatap matanya, apalagi mengulurkan tangan untuk membantunya keluar dari krisis. Mereka semua sibuk memalingkan wajah karena takut terseret ke dalam lubang hitam skandal keuangan yang sedang mengubur hidup-hidup pria malang itu. Melihat tingkah laku para pejabat yang berpura-pura tidak tahu menahu tersebut, Kirana tersenyum sinis dan kembali memberikan instruksi kepada asistennya. Layar raksasa di belakangnya mendadak berganti gambar menampilkan daftar nama beberapa eksekutif yang hadir malam ini beserta bukti transfer aliran dana. Orang-orang yang namanya terpampang jelas di layar itu langsung memucat-pucat pasti menyadari bahwa rahasia kotor mereka juga telah terbongkar. Mereka yang tadi merasa aman dan menertawakan nasib Adrian kini mulai gemetar ketakutan membayangkan nasib serupa akan segera menimpa mereka juga sebentar lagi. Kepanikan mulai melanda sebagian tamu undangan saat beberapa petugas kepolisian mulai bergerak menyebar ke berbagai sudut ruangan untuk melakukan penangkapan massal. Para direktur korup yang namanya tercatat dalam bukti aliran dana ilegal itu mencoba melarikan diri menuju pintu keluar darurat Hotel Bintang 5. Namun usaha mereka sia-sia karena seluruh akses keluar telah dijaga sangat ketat oleh pasukan keamanan internal keluarga besar Nusantara sejak awal. Tidak ada satupun pengkhianat yang bisa lolos dari cengkeraman keadilan malam ini karena jaring perangkap telah tertutup dengan sangat rapat tanpa celah. Sementara itu Adrian terus diseret paksa oleh 2 orang polisi berbadan tegap menuju pintu keluar utama yang dipenuhi oleh kilatan blitz kamera. Setiap langkahnya diiringi oleh sorakan hinaan dari orang-orang yang dulu selalu menjilatnya demi mendapatkan sedikit kucuran dana dari proyek fiktifnya selama ini. Pria sombong yang selalu mengenakan setelan jas mahal itu kini terlihat sangat berantakan dengan rambut acak-acakan dan wajah yang dipenuhi keputusasaan. Kehidupannya yang gemerlap telah berakhir malam ini digantikan oleh bayangan jeruji besi penjara yang sangat dingin dan suram untuk selamanya tanpa harapan. Tepat sebelum Adrian melewati ambang pintu keluar aula perjamuan, seorang pria berjas rapi yang merupakan kurir hukum menghentikan langkah para polisi dengan tegas. Ia menyodorkan sebuah map kuning tebal ke hadapan wajah Adrian yang terlihat sangat kebingungan dengan kehadiran dokumen resmi di saat krisis tersebut. Pria berjas itu menyatakan dengan tegas bahwa dokumen tersebut berisi surat gugatan cerai resmi dari Kirana yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama.
Adrian hanya bisa menatap nanar dokumen tersebut menyadari bahwa ia telah kehilangan satu-satunya ikatan yang mungkin bisa menyelamatkan hidupnya dari kehancuran. Setelah keributan penangkapan tersebut perlahan-lahan mereda, Kirana kembali mengambil alih kendali ruangan dengan suara deham pelan yang menggema melalui mikrofon di tangannya. Ia meminta seluruh tamu yang tersisa untuk kembali duduk dengan tenang karena acara utama malam ini belumlah benar-benar berakhir sepenuhnya. Para tamu undangan dengan patuh segera kembali ke tempat duduk masing-masing menatap sang ratu bisnis dengan rasa hormat yang semakin bertambah. Keberanian dan ketegasan Kirana dalam membersihkan parasit perusahaan telah menumbuhkan kepercayaan baru yang sangat kokoh di hati para investor asing yang memantau. Dalam pidato penutupnya yang sangat inspiratif, Kirana menguraikan visi besar keluarga Nusantara untuk merevolusi ekosistem investasi maritim di seluruh wilayah negara ini ke depannya. Ia menjanjikan sistem audit independen yang jauh lebih transparan dan terbuka sehingga setiap rupiah dana investor dapat dilacak penggunaannya dengan sangat akurat. Ia juga mengumumkan pembentukan yayasan amal raksasa yang akan menggunakan sebagian keuntungan perusahaan untuk membangun infrastruktur pendidikan di daerah pesisir pantai terpencil. Janji-janji mulia tersebut langsung disambut dengan pujian meriah dari seluruh peserta perjamuan elit tersebut, tanpa terkecuali memberikan harapan baru bagi masyarakat. Pengacara senior keluarga melangkah maju membacakan dekrit pengangkatan resmi Kirana sebagai pemegang kekuasaan mutlak atas seluruh aset perusahaan raksasa tersebut selamanya secara hukum. Dekrit itu juga meresmikan pengunduran diri secara terhormat dari beberapa petinggi senior yang telah memasuki usia pensiun untuk memberikan jalan bagi generasi muda. Regenerasi kepemimpinan ini dirancang dengan sangat mulus untuk memastikan perusahaan tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai fundamental kejujuran. Kirana menerima penyerahan simbolis dokumen kekuasaan itu dengan anggukan hormat yang memancarkan karisma kepemimpinan sejati seorang penguasa lautan yang sangat berwibawa di podium. Pesta penyambutan yang penuh dengan kejutan luar biasa itu akhirnya ditutup dengan dentingan gelas sampanye dari seluruh hadirin merayakan era baru ekonomi negara. Kirana turun dari panggung utama dan langsung dikelilingi oleh para miliarder yang antre panjang hanya untuk sekadar menjabat tangannya dengan penuh rasa hormat. Mereka berlomba-lomba, menawarkan proposal kerjasama yang nyata, dan saling menguntungkan meninggalkan cara-cara manipulatif yang selama ini merusak tatanan ekonomi makro. Sang Dewi Keadilan melayani setiap obrolan dengan senyuman elegan menunjukkan wawasannya yang sangat luas mengenai dinamika pasar modal global saat ini dengan sempurna. Di luar gedung hotel, berita mengenai penangkapan mendadak Adrian dan kejatuhan para direktur korup telah meledak menjadi berita utama di seluruh saluran televisi. Para pembawa acara berita secara langsung melaporkan peristiwa dramatis ini menyebarkan kisah balas dendam yang sangat brilian ke seluruh pelosok negeri dengan cepat. Publik yang selama ini muak dengan gaya hidup hedonis kaum elit yang korup menyambut gembira berita kehancuran jaringan kejahatan kerah putih tersebut malam itu. Nama Kirana seketika menjadi simbol pahlawan keadilan baru yang diidolakan oleh jutaan rakyat biasa yang mendambakan kebersihan sistem ekonomi dari lintah darat rakus. Sementara itu di sebuah bandara internasional, Bella sedang berusaha keras menembus kerumunan penumpang dengan koper besar di tangannya sambil menangis terseduh-seduh ketakutan. Wanita simpanan yang rakus itu berniat melarikan diri ke luar negeri membawa perhiasan berharga yang sempat ia curi dari brankas pribadi Adrian pagi tadi. Namun langkahnya terhenti secara paksa ketika petugas imigrasi memindai paspornya dan menemukan peringatan merah dari pihak kepolisian di layar komputer mereka yang menyala. Dua petugas keamanan bandara segera mengamankannya dan membawanya ke ruang interogasi, memupus seluruh mimpinya untuk hidup mewah di luar negeri dengan hasil curian. Malam terasa sangat dingin dan suram bagi Adrian yang kini meringkuk sendirian di sudut sel tahanan sementara di markas besar kepolisian ibu kota. Pakaian jas sutranya yang dulu bernilai puluhan juta rupiah kini kusut masai dan kotor terkena debu saat ia diseret paksa oleh petugas keamanan. Ia menatap jeruji besi yang memisahkan dirinya dari kebebasan dunia luar dengan pandangan kosong yang menyiratkan keputusasaan paling dalam di dasar hatinya saat ini. Pria itu terus-menerus merutuki kebodohannya sendiri yang telah membuang berlian berharga demi memungut batu kerikil jalanan yang tidak memiliki nilai jual sama sekali. Pintu sel tahanan mendadak berderit terbuka dan dua orang penyidik berwajah galak memerintahkan Adrian untuk segera keluar menuju ruang pemeriksaan utama malam itu. Pria sombong itu berjalan gontai mengikuti langkah para petugas dengan kepala tertunduk, tidak memiliki sedikit pun sisa keberanian untuk melawan proses hukum yang berjalan.
Di ruang interogasi, tumpukan berkas bukti kejahatannya telah tersusun rapi di atas meja besi menunggunya untuk memberikan penjelasan yang pasti akan berujung sangat sia-sia. Seluruh data transaksi ilegal yang dikumpulkan oleh Kirana terlalu kuat dan akurat sehingga tidak ada satupun celah hukum yang bisa dimanfaatkan untuk kabur. Di lantai tertinggi menara perkantoran utama keluarga Nusantara, Kirana berdiri sendirian menghadap dinding kaca raksasa yang menyuguhkan pemandangan spektakuler ibu kota di malam hari. Cahaya lampu kota berkelap-kelip bagaikan lautan bintang di bawah kakinya, melambangkan luasnya wilayah kekuasaan yang kini sepenuhnya berada dalam genggamannya secara resmi. Ia membelai perlahan kalung safir biru di lehernya, merasakan beban tanggung jawab luar biasa besar yang kini harus ia pikul setiap harinya tanpa henti. Kemenangan mutlak malam ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan titik awal yang menentukan arah masa depan puluhan ribu karyawan di bawahnya kelak. Asisten pribadinya melangkah masuk ke dalam ruangan luas itu dengan sangat hati-hati membawa laporan akhir mengenai status penahanan para tersangka malam ini segera. Ia membacakan ringkasan singkat yang menyebutkan bahwa Adrian dan selingkuhannya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka utama tanpa hak penangguhan penahanan dari kepolisian pusat. Seluruh aset properti kendaraan mewah dan rekening bank milik pria itu juga telah disita secara resmi oleh negara tanpa menyisakan satu sen pun padanya. Kirana menganggukkan kepalanya pelan menerima kabar baik tersebut dengan ketenangan batin yang luar biasa setelah melewati badai emosi yang sangat melelahkan sejak sore hari. Ingatan masa lalu kembali melintas di benak Kirana, mengingatkannya pada hari pertama ia tiba di kota besar ini dengan identitas palsu yang diatur rapi. Saat itu ia hanyalah seorang gadis muda yang mendapat tugas berat dari sang ayah untuk menguji karakter pria yang melamarnya demi secuil harta warisan. Sayangnya pria yang ia harapkan bisa menjadi pendamping hidup yang baik justru menunjukkan sifat asli paling busuk yang tersembunyi di balik ketampanannya yang memikat. Rasa sakit akibat pengkhianatan itu kini telah sembuh sepenuhnya, meninggalkan bekas luka yang justru menguatkan mentalnya untuk menghadapi kekejaman dunia korporasi yang sangat kejam. Hujan badai yang sedari tadi mengguyur ibu kota perlahan mulai mereda, menyisakan aroma tanah basah dan udara yang terasa jauh lebih segar dihirup. Kilatan petir tidak lagi menyambar di langit gelap, menandakan bahwa murka alam semesta telah usai setelah membersihkan seluruh kotoran di muka bumi ini semalaman. Kirana meletakkan gelas teh hangatnya di atas meja kerja kayu mahoni yang kokoh, bersiap untuk mengistirahatkan tubuhnya setelah pertempuran epik malam ini berakhir sukses. Esok pagi matahari akan terbit membawa harapan baru bagi perusahaannya dan menyinari jalan terang menuju kejayaan yang tidak akan pernah pudar dimakan waktu. Sebelum meninggalkan ruang kerjanya yang luas, Kirana menyempatkan diri untuk memeriksa ulang jadwal pertemuan tingkat tinggi yang akan ia pimpin besok pagi di kantornya. Beberapa duta besar negara sahabat dan menteri perekonomian telah menjadwalkan kunjungan resmi untuk membahas kolaborasi pembangunan pelabuhan baru berskala internasional bulan depan dengan segera. Wanita tangguh itu menyusun strategi negosiasi dengan sangat teliti, memastikan bahwa setiap kesepakatan yang ditandatangani akan memberikan keuntungan maksimal bagi kesejahteraan rakyat luas di negara. Ketajamannya dalam menganalisis peluang bisnis membuat para penasihat seniornya tidak henti-hentinya berdecak kagum dan menaruh rasa hormat yang sangat mendalam kepada sang ratu. Langkah kaki Kirana menggema pelan menyusuri lorong panjang yang dihiasi oleh lukisan-lukisan bersejarah mengenai awal mula berdirinya kerajaan bisnis keluarganya ini dari nol. Ia menyadari bahwa kekuasaan yang sesungguhnya bukanlah tentang menginjak harga diri orang lain, melainkan tentang kemampuan memberikan manfaat yang besar bagi sesama manusia lemah. Kisah kejatuhan tragis Adrian akan selalu menjadi pengingat yang sangat berharga bahwa kesombongan dan keserakahan hanyalah jalan pintas menuju gerbang kehancuran yang mengerikan bagi siapapun. Dengan hati yang damai dan tekad yang membaja, sang penguasa baru Nusantara melangkah pulang menyongsong masa depan yang jauh lebih cemerlang dan sangat menakjubkan. Cahaya matahari pagi menyusup perlahan melalui celah sempit ventilasi besi di ruang tahanan markas besar kepolisian ibu kota. Adrian terbangun dengan rasa sakit yang luar biasa menjalar di sekujur punggungnya akibat tidur beralaskan lantai semen dingin semalaman. Pakaian jas mahalnya kini terlihat sangat kotor dan bau, mencerminkan kehancuran total martabatnya sebagai seorang petinggi perusahaan elit. Ia meraba wajahnya yang ditumbuhi jambang kasar, merasakan keputusasaan luar biasa menggerogoti setiap sudut hatinya yang dulu dipenuhi kesombongan. Pria malang itu perlahan bangkit dan menyandarkan tubuhnya pada dinding sel yang terasa lembab dan sangat tidak nyaman. Ingatan tentang peristiwa mengerikan tadi malam terus berputar bagaikan kaset rusak di dalam kepalanya, menyiksa kewarasannya tanpa henti.
Seluruh kekayaannya, reputasinya dan kemewahan yang selalu ia agungkan lenyap dalam sekejap mata karena kebodohannya menilai sang mantan istri. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia membuang berlian murni hanya demi memungut pecahan kaca jalanan yang tidak berharga. Seorang petugas kepolisian berjalan mendekati jeruji besi dan memerintahkan Adrian untuk segera bersiap menghadapi sesi interogasi lanjutan pagi ini. Dengan langkah gontai dan kepala menunduk dalam-dalam, mantan direktur utama itu mengikuti arahan sang petugas menyusuri lorong penjara. Setiap tahanan lain yang berpapasan dengannya menatap dengan pandangan merendahkan seolah mengetahui skandal besar yang menimpa pria manipulatif tersebut. Tidak ada lagi rasa hormat atau ketakutan yang biasa ia terima dari para bawahan di kantor megahnya dulu. Setibanya di ruang interogasi, Adrian terkejut melihat pengacara pribadinya sudah duduk menunggu dengan wajah yang sangat tegang dan serius. Harapan kecil sempat tumbuh di hatinya mengira pria berjas rapi itu datang untuk membawa kabar baik tentang jaminan penangguhan. Namun pandangan dingin dari sang pengacara segera membunuh harapan semu tersebut, menyisakan kenyataan pahit yang harus ia telan paksa. Pria pembela hukum itu datang bukan untuk menyelamatkannya melainkan untuk menyampaikan surat pengunduran diri secara resmi sebagai kuasa hukumnya. Semua aset Anda telah disita oleh negara dan rekening bank Anda dibekukan sepenuhnya tanpa ada sisa uang sepeser pun. Saya tidak bisa lagi mewakili Anda dalam kasus sebesar ini karena tidak ada jaminan pembayaran biaya operasional hukum selanjutnya. Bukti-bukti kejahatan keuangan yang diserahkan oleh pihak keluarga Nusantara terlalu kuat dan tidak mungkin bisa dibantah di pengadilan. Anda harus bersiap menghadapi hukuman maksimal kurungan penjara selama puluhan tahun atas berbagai tindak pidana pencucian uang tersebut. Adrian memukul meja besi di hadapannya dengan kepalan tangan kuat, melampiaskan rasa frustrasi yang sangat luar biasa menyiksa dadanya. Ia meneriakkan kalimat umpatan kasar menyalahkan semua orang di sekitarnya atas kehancuran karir yang telah ia bangun susah payah. Sang pengacara hanya menatapnya dengan rasa kasihan, sebelum berbalik meninggalkan ruangan interogasi itu tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Pria sombong itu kini benar-benar sendirian menghadapi badai hukum dahsyat tanpa ada satupun pelampung penyelamat tersisa. Sementara itu di ruangan pemeriksaan yang berbeda, Bella terus menangis terseduh-seduh menyesali keputusan bodohnya mencoba melarikan diri semalam. Wanita simpanan yang haus harta itu kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya mencuri perhiasan mewah dari brankas pribadi milik sang kekasih. Polisi telah menemukan barang bukti bernilai miliaran rupiah tersebut di dalam koper bawaannya saat ia ditangkap di bandara internasional. Impiannya untuk hidup bergelimang kemewahan di luar negeri lenyap tak berbekas digantikan oleh ancaman hukuman penjara yang sangat panjang. Di tempat yang jauh berbeda, Kirana berdiri di balkon lantai atas menara kantor pusat keluarga maritim Nusantara yang megah. Cahaya matahari pagi menyinari wajah cantiknya yang kini memancarkan aura ketenangan luar biasa setelah melewati malam penuh gejolak emosi. Ia menghirup udara segar ibu kota dalam-dalam, merasakan kebebasan mutlak yang baru pertama kali ia cicipi sejak lama. Beban berat berupa kebohongan, perselingkuhan dan hinaan dari pria tidak tahu diuntung itu telah terangkat sepenuhnya dari kedua bahunya. Asisten pribadinya melangkah mendekat dengan sangat sopan memberitahukan bahwa seluruh anggota Dewan Direksi Senior telah menunggu di ruang rapat. Kirana menganggukkan kepalanya anggun lalu berjalan menyusuri koridor eksekutif yang dihiasi marmer berkualitas tinggi menuju ruang pertemuan paling prestisius. Langkah sepatunya menggema mantap menciptakan irama kepemimpinan yang membuat setiap staf perusahaan menundukkan kepala memberikan penghormatan tulus kepadanya. Hari ini adalah rapat Dewan Perdana yang akan menandai dimulainya era baru pengelolaan kerajaan bisnis investasi maritim terbesar ini. Pintu ganda berukir indah itu terbuka lebar menyambut kedatangan sang ratu bisnis yang tampil sangat memukau mengenakan setelan formal. Seluruh petinggi senior segera bangkit dari kursi kulit mereka yang mewah memberikan tepuk tangan meriah atas keberhasilan Kirana semalam. Mereka merasa sangat bangga memiliki seorang pemimpin muda yang tidak hanya cerdas melainkan juga memiliki ketegasan luar biasa berani. Kirana membalas penghormatan tersebut dengan senyuman elegan lalu duduk di kursi utama yang berada tepat di ujung meja panjang. Terima kasih atas dedikasi dan dukungan tanpa henti yang telah kalian berikan selama masa transisi kepemimpinan rahasia ini berlangsung. Hari ini kita tidak hanya merayakan kehancuran sebuah sistem korup, melainkan juga memulai proses pembangunan ulang fondasi kejujuran perusahaan. Kita akan membersihkan setiap sisa-sisa pengkhianatan dari dalam organisasi ini, agar tidak ada lagi parasit yang merugikan investor.
Visi utama saya adalah mengembalikan kejayaan nama Nusantara sebagai institusi keuangan maritim paling terpercaya di seluruh penjuru benua Asia. Seorang direktur keuangan senior mengangkat tangannya perlahan meminta izin berbicara untuk menyampaikan laporan awal mengenai penyitaan aset perusahaan Adrian. Ia menjelaskan bahwa seluruh dana yang berhasil diamankan semalam telah dikembalikan kepada para mitra investasi yang hampir menjadi korban. Tindakan cepat ini telah meningkatkan kepercayaan pasar secara drastis membuat saham perusahaan keluarga Nusantara melonjak tajam pada pembukaan bursa. Strategi cemerlang Kirana terbukti mampu mengubah krisis yang mengancam menjadi sebuah peluang emas untuk mendominasi industri keuangan secara mutlak. Kirana mendengarkan laporan tersebut dengan saksama sembari mencatat beberapa poin penting di atas buku catatan pribadinya yang bersampul kulit. Ia menginstruksikan agar keuntungan dari lonjakan saham itu sebagian dialokasikan untuk mendanai program kesejahteraan para nelayan di pesisir pantai. Masa lalunya yang berbaur dengan kaum pinggiran telah menanamkan rasa empati mendalam terhadap penderitaan rakyat kecil yang sering terabaikan. Pemimpin sejati menurut pandangannya adalah mereka yang menggunakan kekuasaan untuk mengangkat derajat orang miskin bukan malah menginjaknya demi kesombongan. Di tengah jalannya rapat penting tersebut utusan Biro Hukum masuk membawa sebuah dokumen resmi berstempel dari Pengadilan Agama Negara. Dokumen tersebut merupakan akta cerai yang mengesahkan perpisahan mutlak antara Kirana dan Adrian tanpa ada tuntutan harta pembagian sedikit pun. Ia menandatangani berkas terakhir itu dengan perasaan sangat lega seolah baru saja memotong rantai berkarat yang membelenggu kakinya selama ini. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu menyakitkan yang akan mengganggu fokusnya dalam mengendalikan roda perekonomian raksasa miliknya ini. Beberapa bulan kemudian proses persidangan kasus megakorupsi yang melibatkan mantan suami Kirana akhirnya mencapai babak akhir yang sangat menegangkan. Adrian berdiri di kursi pesakitan dengan wajah pucat pasi mendengarkan ketukan palu hakim yang menjatuhkan vonis 20 tahun. Tidak ada air mata yang tersisa di pelupuk matanya karena penderitaan batin yang ia rasakan telah mengeringkan seluruh emosinya. Pria itu menatap nanar ke arah borgol di pergelangan tangannya menyadari bahwa masa mudanya akan habis membusuk di dalam bui. Berita mengenai vonis berat tersebut menghiasi halaman utama seluruh surat kabar dan portal berita daring di ibu kota seharian. Masyarakat luas memberikan apresiasi tinggi terhadap ketegasan aparat penegak hukum dalam menindak tegas pelaku kejahatan kerah putih yang merugikan. Kisah kejatuhan tragis direktur sombong itu menjadi legenda urban baru yang terus diperbincangkan sebagai peringatan keras bagi para pengusaha. Keserakahan dan kesombongan selalu memiliki cara tersendiri untuk menghancurkan pemiliknya tanpa ampun memberikan pelajaran moral berharga bagi generasi mendatang. Kirana menyaksikan siaran langsung pembacaan vonis tersebut dari layar televisi raksasa di ruang kerja mewahnya sambil meminum teh chamomile. Ia tidak merasakan kepuasan dendam yang berlebihan, melainkan hanya sebuah kelegaan karena keadilan akhirnya ditegakkan dengan sangat adil sempurna. Tugasnya untuk memberikan pelajaran kepada pria angkuh itu telah selesai secara tuntas membebaskan dirinya dari beban karma masa lampau. Kini ia bisa sepenuhnya mengarahkan pandangannya ke depan menyongsong berbagai proyek pembangunan infrastruktur maritim yang menantang kecerdasan bisnisnya. Di bawah kepemimpinan tangan besinya kerajaan bisnis keluarga Nusantara mengalami pertumbuhan eksponensial yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah mereka. Berbagai inovasi teknologi perkapalan modern berhasil diimplementasikan meningkatkan efisiensi rantai pasok logistik laut ke tingkat yang sangat menakjubkan dunia. Para investor asing berebut untuk menanamkan modalnya karena sangat percaya pada integritas dan kejeniusan strategi sang ratu bisnis muda. Kirana telah membuktikan bahwa seorang wanita dengan kecerdasan tinggi mampu mendominasi industri keras yang selama ini selalu dikuasai pria. Kesuksesan luar biasa di bidang komersial tidak membuat Kirana lupa pada akar tradisi keluarganya yang sangat menjunjung tinggi kerendahan hati. Ia secara rutin turun langsung mengunjungi desa-desa nelayan di seluruh penjuru negeri untuk menyalurkan bantuan modal usaha kecil. Penampilannya yang sederhana saat berinteraksi dengan masyarakat miskin sangat kontras dengan pesona mewahnya saat memimpin rapat direksi bernilai triliunan. Ia tidak pernah merasa canggung duduk di atas perahu kayu usang mendengarkan keluh kesah para pelaut dengan penuh perhatian. Pada suatu sore yang cerah, Kirana kembali mengunjungi pesisir pantai Pulau Dewata tempat ia menghabiskan masa kecilnya dahulu kala. Hembusan angin laut yang membawa aroma garam seketika membangkitkan kenangan indah saat ia masih menjadi gadis desa yang ceria. Para nelayan setempat menyambut kedatangannya dengan penuh sukacita menganggapnya sebagai putri pelindung yang membawa kemakmuran bagi desa mereka.
Ia tersenyum hangat membalas sapaan tulus warga menyadari bahwa inilah harta kekayaan sejati yang tidak bisa dinilai dengan uang. Berdiri di tepi pantai memandangi ombak yang terus bergulung menghantam karang, Kirana merenungkan kembali seluruh perjalanan hidupnya yang menakjubkan. Ia bersyukur pernah melewati masa-masa sulit pernikahan dengan Adrian, karena hal itu justru menempanya menjadi pribadi baja tahan banting. Jika ia tidak pernah merasakan sakitnya dihina, mungkin ia tidak akan memiliki tekad sekuat ini untuk memimpin perusahaan raksasanya. Segala rintangan hidup adalah guru terbaik yang mengajarkan ketangguhan mental bagi siapapun yang bersedia belajar dari rasa sakit. Seorang pria paruh baya yang merupakan kepala desa nelayan tersebut berjalan mendekati Kirana membawa sebungkus ikan bakar hasil tangkapan. Pria itu mengucapkan terima kasih atas pembangunan fasilitas pendingin ikan modern yang baru saja diresmikan oleh perusahaan Nusantara kemarin. Bantuan tersebut telah menyelamatkan perekonomian ratusan kepala keluarga yang selama ini selalu merugi karena ikan tangkapan membusuk sebelum terjual. Kirana menerima makanan sederhana itu dengan rasa syukur, menganggapnya jauh lebih berharga daripada jamuan kaviar di restoran mewah Eropa. Sembari menikmati pemandangan matahari terbenam yang memancarkan warna jingga keemasan, Kirana memikirkan langkah strategis perusahaannya untuk 10 tahun ke depan. Ia bertekad untuk menjadikan Nusantara sebagai pelopor pelayaran ramah lingkungan dengan mengurangi emisi karbon dari seluruh armada kapal kargo. Visi besar ini tentu akan menghadapi banyak penolakan dari pihak konservatif, namun ia sangat siap bertempur melawan segala hambatan. Mentalitas pemenangnya tidak akan pernah membiarkan rasa takut atau keraguan sedikit pun menghentikan langkah progresif menuju masa depan. Jauh dari keindahan pantai pesisir, Adrian sedang meringkuk kedinginan di dalam sel penjaranya saat malam mulai menyelimuti ibu kota. Ia memandangi sepiring nasi jatah tahanan yang terasa sangat hambar, mengingat kembali masakan lezat yang dulu sering dibuatkan istrinya. Penyesalan yang sangat amat dalam terus menyiksa batinnya setiap kali ia membayangkan kehidupannya yang hancur berantakan tanpa arti sedikit pun. Pria itu harus menghabiskan puluhan ribu malam yang sunyi untuk menebus segala kesalahan fatal akibat kesombongan egonya yang buta. Nasib serupa juga menimpa Bella yang kini harus bekerja keras di fasilitas binatu penjara wanita dengan pakaian seragam lusuh. Kulit halusnya yang dulu dirawat dengan produk kecantikan ratusan juta kini menjadi kasar dan penuh luka karena pekerjaan berat. Ia kehilangan semua teman sosialitanya yang dulu sering menyanjungnya karena tidak ada satupun dari mereka yang peduli padanya. Ambisinya untuk merebut kekayaan secara instan telah menjerumuskannya ke dalam jurang penderitaan yang sangat kelam dan tidak berujung nyata. Kembali ke menara pusat kendali ibu kota, keesokan harinya Kirana memimpin konferensi pers internasional mengenai akuisisi perusahaan logistik asing. Puluhan jurnalis dari berbagai negara berkumpul untuk meliput manuver bisnis brilian yang dilakukan oleh wanita paling berpengaruh di negara. Suaranya terdengar sangat lantang dan penuh percaya diri saat memaparkan rencana integrasi sistem pelayaran yang akan menghubungkan banyak negara. Pesonanya memukau seluruh dunia, membuktikan bahwa status sosial masa lalu bukanlah penentu kesuksesan melainkan kerja keras dan integritas batin. Kisah luar biasa tentang anak nelayan miskin yang berubah menjadi penguasa perusahaan maritim raksasa ini akan terus dikenang sejarah. Ia mengajarkan kepada seluruh umat manusia bahwa kecantikan sejati tidak dinilai dari gaun mewah melainkan dari kekuatan karakter seseorang. Kesombongan yang sering kali menutupi kelemahan justru akan menjadi bumerang mematikan yang menghancurkan pelakunya berkeping-keping tanpa ampun sedikit pun. Sebaliknya, kerendahan hati dan kesabaran adalah pedang paling tajam untuk menebas segala kejahatan penipuan di dunia bisnis modern saat ini. Kerajaan bisnis keluarga Nusantara kini berdiri jauh lebih kokoh dari sebelumnya berkat fondasi kebenaran dan keadilan yang ditegakkan Kirana. Ia tidak hanya menyelamatkan warisan leluhurnya dari kehancuran melainkan juga membawa nama perusahaannya terbang tinggi menembus batas cakrawala global. Setiap kapal kargo yang berlayar melintasi samudera luas membawa semangat pantang menyerah sang pemimpin wanita hebat itu menuju kesuksesan. Adrian mungkin pernah mencoba menguburnya hidup-hidup, namun pria bodoh itu lupa bahwa Kirana adalah sebuah benih yang tangguh. Pada akhirnya keadilan selalu menemukan jalannya sendiri untuk menghukum para pendosa yang berlindung di balik kekuasaan semu dan harta. Kirana melangkah maju menyongsong hari esok yang cerah dengan kepala tegak tanpa ada sedikit pun penyesalan di dalam relung hatinya. Ia adalah dewi keadilan yang nyata, penguasa lautan yang bijaksana dan wanita terhebat yang pernah dilahirkan di tanah pesisir.
Kisah perlawanannya akan terus abadi menginspirasi jutaan jiwa yang sedang berjuang mencari kebenaran di tengah kerasnya badai kehidupan ini. Matahari sore menyinari ruang kerjanya yang elegan menciptakan bayangan siluet anggun dari sosok pemimpin besar yang tidak tertandingi ini. Kirana tersenyum tipis menatap deretan piala penghargaan bisnis internasional yang berjejer rapi di atas rak kaca di sudut ruangannya. Kemenangan ini didedikasikan untuk setiap orang yang pernah diremehkan, dihina dan dianggap tidak berharga oleh mereka yang berhati sombong. Dunia selalu memiliki tempat bagi mereka yang berjuang dengan kejujuran, dan ia telah membuktikan kebenaran mutlak itu selamanya sekarang.